Aku telah membeli sebuah apartemen besar yang menghadap ke sungai dengan harga 17 miliar rupiah. Tetapi saat mengurus surat-surat, aku menemukan bahwa pemilik yang tertera di dokumen adalah ibu mertuaku. Suamiku menggenggam tanganku, buru-buru berkata, "Jangan buat aku kehilangan muka, transfer saja dulu uangnya." Aku meletakkan pulpen, dan hanya mengucapkan satu kalimat. Seluruh ruangan di kantor agen properti itu seketika hening. Keluarga suamiku terdiam membeku. Aku masih ingat betul sore itu. Sore di mana satu goresan pena nyaris mengubah seluruh hidupku. Ruang penandatanganan kontrak berada di lantai 5 sebuah pusat properti besar di Jakarta. Cahaya lampu kristal yang menyilaukan memantul di atas meja marmer hitam yang mengkilap. Semuanya memancarkan kemewahan, sesuai dengan harga 17 miliar rupiah apartemen yang akan kubeli. 17 miliar rupiah bukanlah uang yang jatuh dari langit, itu adalah 5 tahun masa mudaku. Itu adalah malam-malam bekerja hingga jam 2 atau 3 pagi. Adalah saat-saat minum hingga lambungku terluka di meja negosiasi demi mendapatkan kontrak. Itu adalah perjalanan dinas yang tak henti-hentinya. Saat-saat jatuh sakit tapi tak berani beristirahat. Dan hari ini, aku duduk di sini, bersiap menandatangani surat untuk apartemen impianku. Tapi hidup tidak sesederhana yang kukira. Pulpen di tanganku berhenti, hanya berjarak 1 milimeter dari garis tanda tangan. Tanganku digenggam erat. "Kirana, jangan buat aku kehilangan muka, transfer dulu uangnya, nanti kita bicarakan di rumah." Suara Baskara, suamiku, ditekan rendah, tergesa-gesa dan memohon. Tangannya panas dan basah oleh keringat, mencengkeram pergelangan tanganku hingga sakit. Aku tidak menatapnya. Mataku terpaku pada baris tulisan di kontrak. Pemilik, Ibu Wati. Bukan aku, bukan Kirana dan Baskara, juga bukan hanya Baskara, melainkan ibu mertuaku. Sebuah nama yang akrab namun terasa dingin hingga ke tulang. Aku mengangkat kepala dan melihat ke sebelah kanan. Baskara berdiri di sana dengan senyum canggung. Matanya menghindari tatapanku, dahinya berkeringat. Di sampingnya adalah ibu mertuaku, Ibu Wati, 62 tahun. Beliau berdiri tegak, kedua tangan terkatup, bibirnya terkatup rapat, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum yang sudah sangat kukenal, bukan senyum bahagia, melainkan senyum puas. Setengah langkah lebih jauh, adik iparku, Sinta, sedang menunduk memainkan ponselnya, tetapi matanya melirik ke atas, penuh penantian seolah menonton drama. Di seberang, ada manajer penjualan, Pak Tono. Senyum profesionalnya masih terpasang di bibirnya, tetapi matanya mulai menunjukkan sedikit kegelisahan. Suasana di ruangan itu begitu sunyi hingga suara AC terdengar jelas. "Kirana," Baskara kembali menarik tanganku, kali ini dengan suara yang lebih lembut. "Ibu sudah bekerja keras seumur hidupnya. Apa salahnya menulis namanya? Lagi pula kita akan tinggal bersama. Jangan membuatku sulit, banyak orang yang melihat." Aku masih tidak berkata apa-apa. Ibu mertuaku angkat bicara, suaranya yang kukenal, lembut namun penuh tekanan. "Nak, ibu tahu uang itu darimu. Tapi kamu adalah menantu di keluarga ini. Dengan menulis nama ibu baru bisa tenang. Nanti juga akan menjadi milik kalian berdua, kan? Ibu bisa hidup berapa lama lagi? Hanya ingin sedikit jaminan saja." Terdengar masuk akal, terdengar penuh perasaan, tetapi jika kau pernah mengalaminya, kau akan mengerti. Ada beberapa perkataan yang semakin lembut, semakin menakutkan. Aku melihat kembali ke kontrak senilai 17 miliar rupiah itu, sebuah apartemen mewah di tepi sungai, di lantai tertinggi, seluas 420 meter kuadrat. Semua uang itu adalah milikku, bukan milik Baskara, bukan milik keluarganya. Tetapi di atas kertas, aku tidak ada. Rasa dingin menjalari tubuhku dari kaki ke kepala. Aku mulai teringat kembali 2 tahun terakhir. Ibu mertuaku terus-menerus berkata, "Rumah lama sudah rusak, ibu sudah tua tidak kuat naik tangga." Adik iparku berkata, "Nanti kalau aku menikah, aku juga butuh tempat untuk pulang. Kakak beli rumah yang agak besar ya biar nyaman." Baskara setiap kali hanya bisa menghela napas. Aku tidak becus membiarkan ibu menderita. Aku merasa bersalah. Dan aku adalah si bodoh yang mempercayai semuanya. Aku setuju untuk membeli rumah.
Mereka bilang akan ditulis atas nama kami berdua sebagai harta bersama. Aku percaya. Mereka bilang ibu hanya akan menyumbang sedikit untuk perabotan. Aku percaya. Mereka bilang kita adalah keluarga. Aku tetap percaya. Karena Baskara adalah cinta pertamaku di universitas. Orang yang mengejarku selama 4 tahun. Orang yang pernah bersumpah akan memberiku kehidupan terbaik. Orang yang saat bangkrut dan berutang lebih dari 800 juta rupiah. Aku tanpa ragu mengeluarkan seluruh tabunganku untuk membantunya. Kalau dipikir-pikir lagi, aku hanya ingin tertawa. Tawa yang getir. Sekarang pria itu berdiri di sampingku, memaksaku mentransfer uang untuk sebuah rumah yang diatasnamakan ibunya. Tanganku perlahan terlepas dari genggaman Baskara. Sangat pelan tapi sangat tegas. Aku meletakkan pulpen itu. Klik. Suara kecil itu, di dalam ruangan yang sunyi, terdengar begitu jelas. Semua orang menatapku. Aku mengangkat kepala. Mataku menyapu satu persatu orang di ruangan itu, lalu berhenti pada Pak Tono, sang manajer. Suaraku tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas. Apartemen ini tidak jadi saya beli. Seluruh ruangan hening. 2 detik, 3 detik, seolah waktu membeku. Apa katamu? Ibu mertuaku adalah yang pertama bereaksi. Suaranya tidak lagi lembut melainkan tajam dan dingin. Baskara langsung mencengkeram bahuku. Kirana, kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Uang muka sudah 500 juta rupiah. Adik iparku sontak berdiri. Kakak ini main-main ya. Sudah sampai tahap ini, kakak bilang tidak jadi beli. Kakak bercanda? Pak Tono dengan canggung maju. Ibu perlu waktu untuk berpikir lagi? Atau ada salah paham? Tidak ada salah paham, potongku. Pemilik properti tidak sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini tidak bisa dilanjutkan. Aku menatap lurus ke arahnya. Uang muka harus dikembalikan oleh pihak Anda. Jika tidak, pengacaraku yang akan bertindak. Pengacara? Baskara menatapku seolah melihat orang asing. Kirana, kamu membuatku takut. Ini hanya soal menulis nama ibu. Perlu kamu buat sebesar ini? Membuatnya besar, ulangku, tiba-tiba aku merasa lucu. Aku menatap pria di depanku, pria yang telah tidur seranjang denganku selama 5 tahun. Wajahnya masih sama, tetapi tatapan matanya tidak lagi sama. Di sana tidak ada cinta, hanya ada ketakutan dan kemarahan karena aku tidak patuh. Aku berkata perlahan, Baskara, saat menikah, kamu bilang keluargamu sulit, tidak punya uang untuk pernikahan, tidak punya rumah. Aku mengabaikan penolakan orang tuaku dan tetap menikahimu. Dia terdiam. 3 tahun lalu, kamu gagal investasi dan berutang 800 juta rupiah. Aku yang membayarnya untukmu. Ibu mertuaku menyela. Kenapa mengungkit masa lalu? Suami istri saling membantu itu wajar. Aku tidak menatapnya. Aku terus bekerja mencari uang. 2 tahun terakhir, ibumu dan adikmu terus-menerus ingin pindah rumah. Dan kamu selalu menunjukkan rasa bersalah. Aku yang mengusulkan membeli rumah. Kamu bilang akan ditulis atas nama kita berdua. Aku setuju untuk membayar semuanya. Aku menatap lurus ke matanya. Dan hari ini, kamu menunjukkan ini padaku. Aku menunjuk ke kontrak. Jadi katakan padaku, sejak kapan kamu mulai merencanakan ini? Tidak ada yang menjawab, suasana menjadi sangat tegang. Aku melanjutkan, saat mengusulkan membeli rumah, atau saat memilih unit ini, atau bahkan jauh sebelum itu. Baskara mulai panik. Bukan begitu, Kirana, dengarkan penjelasanku, menjelaskan apa? Suaraku menjadi dingin. Menjelaskan bagaimana seluruh keluargamu bersekongkol menggunakan uangku untuk membeli rumah atas nama ibumu? Menjelaskan bahwa jika kita bercerai, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Atau menjelaskan bahwa aku mengeluarkan 17 miliar rupiah, tapi tidak punya hak apapun atas rumah itu? Aku berhenti, menatap lurus ke arahnya. Baskara, kamu anggap aku ini apa? Tidak ada yang berbicara. 2 asisten penjualan berdiri diam seperti patung. Pak Tono berkeringat. Ibu mertuaku terengah-engah, adik iparku menggigit bibirnya, dan aku tersenyum. Senyum tipis. Tetapi hatiku sudah benar-benar dingin. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada semua orang yang mendengarkan cerita ini.
Jangan pernah percaya bahwa keluarga adalah alasan untuk mengorbankan hak-hakmu. Keluarga sejati tidak akan pernah menjadikanmu orang bodoh untuk dimanfaatkan. Dan jika mereka melakukannya, itu bukan keluarga, itu adalah jebakan. Aku mengambil tas tanganku dan berbalik. Pak Tono, maaf telah membuang waktu Anda. Saya akan menghubungi pengacara saya mengenai uang muka. Aku melangkah pergi. Di belakangku, suara ibu mertuaku berteriak. Berhenti kamu, suara adik iparku. Coba saja kamu berani pergi. Suara Baskara bergetar. Kirana, jangan pergi. Tapi aku tidak menoleh. Suara sepatu hak tinggiku yang mengetuk lantai marmer terdengar jelas di setiap langkah. Pintu kaca berputar terbuka. Angin sore awal musim kemarau menerpa wajahku, dingin namun menyenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa sadar sepenuhnya. Ponsel di sakuku bergetar terus-menerus. Aku tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang menelepon. Aku melangkah ke jalan dan memanggil taksi. Mau kemana, Bu? Ke apartemen di Depok. Itu adalah apartemen kecil yang kubeli sebelum menikah dan sekarang kusewakan. Tidak ada yang tahu alamat pastinya, bahkan Baskara. Mungkin di alam bawah sadarku, aku sudah menyiapkan jalan keluar. Mobil melaju, Jakarta masih padat dan bising. Tetapi di dalam mobil hanya ada aku, bersandar di kursi, memejamkan mata, tanganku terkepal erat. Sakit. Tapi aku tahu rasa sakit ini nyata, dan apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi buruk, melainkan kenyataan. Sebuah kenyataan yang dingin. Suami yang kucintai, keluarga yang pernah kupercaya, telah merencanakan untuk mengambil semuanya dariku, dan perang ini baru saja dimulai. Taksi melaju melewati jalan-jalan yang akrab di Jakarta. Barisan pohon di tepi jalan melintas di jendela seperti film yang diputar lambat, dan aku duduk terdiam. Kedua tangan terkepal erat di pangkuanku, rasa dingin dari telapak tangan menjalar perlahan ke bahu, leher, lalu meresap ke dalam setiap tarikan napas. Bukan karena angin di luar dingin, tetapi karena di dalam hatiku, sesuatu yang disebut kepercayaan baru saja hancur berkeping-keping. Aku tidak menangis. Aneh sekali. Orang bilang wanita akan menangis, berteriak, dan merasakan sakit yang tak tertahankan saat dikhianati. Tapi saat itu, aku begitu tenang hingga menakutkan. Seolah semua emosi telah membeku. Hanya tersisa logika yang perlahan-lahan menyusun kembali semuanya. Mungkin ketika rasa sakit sudah terlalu besar, orang tidak bisa menangis lagi. Mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen tua di Depok, tempat yang pernah kubeli saat awal-awal bekerja. Sebuah unit kecil, tidak mewah, tidak ada pemandangan sungai, tidak ada kolam renang pribadi, tidak ada balkon luas untuk minum teh sore hari. Tapi di atas kertas, hanya ada satu nama, Kirana. Aku membayar dan turun dari mobil, menarik jaketku lebih rapat. Angin sore meniup lorong, membawa aroma lembab dari beton tua. Namun, saat ini, itu membuatku merasa anehnya nyaman. Karena setidaknya di sini, tidak ada yang berpura-pura mencintaiku. Membuka pintu, bagian dalamnya sedikit berdebu, aroma ruangan yang lama tak dihuni tercium di udara. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, memandangi ruangan kecil itu, sofa abu-abu, meja kayu sederhana, dapur yang rapi, semuanya biasa saja, bahkan terkesan sedikit usang, tetapi membuatku merasa aman. Perasaan yang tidak akan pernah diberikan oleh apartemen seharga 17 miliar itu. Aku meletakkan tasku, membuka tirai, dan cahaya sore yang pucat masuk menerangi lantai. Dan pada saat itu, telepon di sakuku bergetar lagi. Kali ini aku tidak perlu menebak, masih Baskara. Aku melihat layar, suamiku, dua kata itu tiba-tiba terasa begitu asing. Aku mematikan telepon, tidak memblokir, tidak menolak, hanya mematikannya. Ada saat-saat di mana keheningan adalah jawaban yang paling jelas. Aku pergi ke dapur, menuang segelas air, duduk di kursi, membuka laptop, dan masuk ke akun bankku. Angka-angka muncul dengan jelas di depan mataku. 17 miliar rupiah masih ada di sana, belum ditransfer, masih utuh. Dan pada saat itu, aku baru benar-benar bisa menghela napas panjang. Jika hari ini aku menandatanganinya, jika hari ini aku mentransfer uangnya, mungkin sekarang aku sudah tidak punya apa-apa.
Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak lalu membukanya lagi. Tatapanku sudah berbeda, tidak lagi kabur, tidak lagi emosional, hanya ada ketenangan dingin dari seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang selama bertahun-tahun. Aku mulai memikirkan setiap detail, setiap tindakan Baskara, ibu mertuaku, dan Sinta. Bukan hari ini mereka menjadi seperti ini, mereka sudah seperti ini sejak lama, hanya saja aku tidak mau melihatnya. Selama 2 tahun terakhir, mereka terus-menerus menyinggung soal membeli rumah. Dari saran halus hingga permintaan langsung. Dari ibu sudah tua, lelah naik tangga hingga nanti anak-anak butuh lingkungan yang baik, dari keluarga kita harus mapan hingga kamu kan punya uang, sudah sepantasnya memikirkan keluarga suami. Semuanya terdengar masuk akal, semuanya seolah-olah demi keluarga. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, aku baru sadar setiap ucapan itu adalah langkah untuk membawaku ke dalam perangkap hari ini. Aku tertawa kecil, bukan karena senang tapi karena menyadari betapa bodohnya aku. Ada satu hal yang ingin kukatakan, jika ada yang mendengar cerita ini, jangan pernah biarkan perasaan mengaburkan hak-hakmu. Karena ketika orang lain mulai berhitung denganmu sementara kamu masih berpikir itu adalah kasih sayang, kamu sudah kalah. Aku menyalakan kembali ponselku, seketika. Lebih dari 40 panggilan tak terjawab dan pesan masuk bertubi-tubi. Ibu mertua, Sinta, dan Baskara. Aku tidak membuka pesan dari ibu mertua, tidak membuka dari Sinta, hanya membuka pesan dari Baskara. Kirana, kamu di mana? Tolong angkat teleponnya. Masalah ini bisa aku jelaskan. Jangan dibesar-besarkan. Kita ini suami istri. Aku membaca setiap baris tanpa emosi, lalu mengetik balasan. Cerai. Hanya 2 kata. Singkat dan jelas, lalu kukirim. Setelah itu, aku mematikan notifikasi, tidak menunggu balasan. Karena aku tahu, sejak aku mengucapkan 2 kata itu, semuanya tidak bisa kembali lagi. Tapi masalahnya belum selesai di situ. Aku meletakkan ponsel, berpikir selangkah lebih jauh, 800 juta rupiah. 3 tahun lalu saat Baskara bangkrut, aku mentransfer sejumlah uang itu kepadanya untuk membayar utang. Saat itu aku tidak berpikir apa-apa, hanya berpikir sederhana untuk membantu suami, membantu keluarga, tanpa surat utang, tanpa perjanjian, hanya transfer bank dan pesan-pesan singkat. Saat itu aku pikir itu adalah kasih sayang. Sekarang melihatnya kembali, itu adalah celah. Tapi untungnya, aku tidak sepenuhnya kehilangan akal sehat. Aku membuka kembali emailku, mencari percakapan lama, pesan-pesan yang pernah dikirim Baskara. Aku pinjam uangmu, nanti kalau punya uang aku kembalikan, aku berutang padamu, aku tidak akan lupa. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya, lalu membuka kontak dan mencari sebuah nama. Pak Gilang. Aku menelepon, setelah 2 dering, seseorang mengangkat. Kirana, tumben menelepon, suara Pak Gilang tetap tenang seperti biasa. Dia adalah teman universitasku. Sekarang menjadi pengacara spesialis pernikahan dan keluarga. 3 tahun lalu, setelah aku membayar utang Baskara, dialah yang menyarankanku untuk membuat perjanjian pranikah. Aku tidak mendengarkannya. Sekarang dipikir-pikir, memang ada beberapa nasihat yang nilainya baru terasa setelah kita kehilangan sesuatu. Pak Gilang, aku butuh bantuanmu. Aku berkata singkat, tidak berbelit-belit, tidak mengeluh. Aku menceritakan semua yang terjadi sore ini. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu dia berkata dengan suara yang lebih dalam, mereka sudah merencanakannya dari awal. Aku tidak terkejut. Kamu mau bagaimana? Cerai. Jawabku cepat. Dan aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Pak Gilang tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, baik, aku akan membantumu. Kami berdiskusi hampir 1 jam, langkah demi langkah, jelas, realistis, tanpa emosi. Uang muka 500 juta bisa dituntut kembali karena informasi di kontrak salah. Utang 800 juta bisa dibuktikan sebagai pinjaman. Aset bersama harus dibekukan sebelum mereka mencoba memindahkannya, dan yang terpenting, kamu harus cepat. Pak Gilang berkata, orang-orang seperti mereka, ketika terpojok, tidak akan segan-segan melakukan apa saja. Aku sangat mengerti. Setelah panggilan berakhir, aku duduk terdiam sejenak. Di luar,
Hari sudah gelap, lampu jalan menyala, kota masih ramai, hanya saja hidupku baru saja berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Aku bangkit, mandi, berganti pakaian, lalu berbaring di tempat tidur kecil. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lelah, tapi tidak bisa tidur. Karena di kepalaku, semuanya perlahan mulai terhubung. Satu detail membuatku merinding. Selama 2 tahun terakhir, mereka tidak hanya ingin aku membeli rumah, tetapi juga ingin rumah itu atas nama ibu mertua. Mengapa? Hanya untuk rasa aman? Tidak. Tidak sesederhana itu. Aku membuka mata menatap langit-langit. Sebuah pikiran melintas. Jika rumah itu atas nama ibu mertua, secara hukum itu tidak ada hubungannya denganku. Dan jika setelah itu mereka menggadaikan rumah itu untuk pinjaman, bagaimana? Jantungku berdebar lebih kencang. Aku duduk tegak, mengambil ponsel dan menelepon Pak Gilang lagi. Pak? Sepertinya ada masalah yang lebih besar. Apa? Mungkin. Mereka tidak hanya menginginkan rumah, tapi ingin menggunakan rumah itu untuk meminjam uang. Di seberang sana hening. Lalu suara Pak Gilang menjadi sangat serius. Jika memang begitu, ini bukan lagi masalah keluarga. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Jadi, mereka bermaksud menggunakan uangku untuk membayar utang lain. Ada kemungkinan. Ucapnya perlahan. Dan kamu harus bersiap-siap. Masalah ini belum akan berakhir. Aku duduk diam, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Jadi, perangkap hari ini hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada sesuatu yang belum kulihat. Dan jika aku tidak berhenti tepat waktu, mungkin aku sudah terseret ke bawah bersama mereka. Aku meletakkan ponselku, duduk dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, aku berkata pada diriku sendiri dengan sangat pelan, "Tidak apa-apa, kali ini aku tidak bodoh lagi." Di luar, suara kendaraan masih terdengar, kehidupan terus berjalan. Hanya aku yang tahu, hari esok yang akan dimulai bukan lagi sebuah pernikahan, melainkan sebuah pertempuran. Malam itu aku hampir tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena pikiranku terus berputar seperti mesin yang baru dinyalakan kembali setelah lama tidak digunakan. Setiap potongan kenangan, setiap ucapan, setiap tatapan mata Baskara, ibu mertuaku, dan Sinta, muncul silih berganti, membentuk sebuah gambaran utuh yang sebelumnya sengaja tidak kulihat atau kalaupun kulihat, aku selalu mencari alasan untuk membenarkannya. Tapi sekarang tidak. Semuanya begitu jelas hingga tak terbantahkan, dan semakin jelas, semakin dingin rasanya. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi, tanpa perlu alarm. Langit Jakarta belum sepenuhnya terang, cahaya lampu kuning dari luar jendela masuk, membentuk garis-garis panjang di lantai. Aku berdiri di depan cermin menatap diriku sendiri. Wajahku masih sama, hanya saja sorot mataku sudah berbeda, tidak lagi lemah, tidak lagi percaya secara membabi buta, melainkan ketenangan bercampur dinginnya seseorang yang baru saja keluar dari ilusi. Aku mengenakan setelan kerja sederhana, mengikat rambutku dengan rapi, tidak berdandan berlebihan, hanya sedikit lipstik. Karena hari ini, aku tidak perlu cantik, aku perlu jelas. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank. Bukan untuk menarik uang, tetapi untuk mengunci semua yang bisa disentuh. Aku duduk di hadapan teller, dengan suara tenang, meminta untuk mengubah semua kata sandi, mengaktifkan verifikasi berlapis, dan yang terpenting, memindahkan seluruh dana yang rencananya untuk membeli rumah ke rekening lain yang hanya bisa kukendalikan sendiri. Setiap langkah kulakukan dengan perlahan, pasti, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Karena aku mengerti, mulai hari ini, uang bukan lagi sekadar uang, melainkan benteng antara aku dan perangkap yang telah mereka siapkan. Keluar dari bank, aku berhenti sejenak di trotoar. Arus orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa, masing-masing dengan kehidupannya sendiri. Tidak ada yang tahu pertempuran yang sedang terjadi di kepalaku. Dan tidak ada yang perlu tahu, karena ada pertempuran yang harus kita hadapi sendiri. Tujuan berikutnya adalah kantor hukum Pak Gilang. Dia sudah menunggu. Tanpa basa-basi, tanpa ramah tamah, kami duduk dan mulai bekerja seperti dua rekan satu tim. Bukan teman, aku menyerahkan semua yang kumiliki, riwayat transfer 800 juta rupiah, obrolan,
draft kontrak pembelian rumah kemarin. Pesan dari Baskara. Pak Gilang memeriksanya dengan sangat teliti, sesekali mengangguk, sesekali menanyakan beberapa detail, lalu akhirnya meletakkan pulpennya dan menatapku. Kirana, kamu beruntung. Aku tersenyum tipis. Beruntung karena belum menandatanganinya, beruntung karena kamu sadar tepat waktu. Ucapnya perlahan, satu langkah lagi, dan kamu tidak bisa diselamatkan. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan. Aku akan bicara terus terang. Ini bukan sekadar keluarga yang serakah. Aku menatapnya. Maksud Bapak? Pak Gilang sedikit mencondongkan tubuhnya. Suaranya merendah. Jumlah uangmu terlalu besar. Mereka tidak hanya berpikir untuk memiliki rumah untuk ditinggali. Kemungkinan besar, mereka butuh aset untuk menyelesaikan masalah keuangan lain. Jantungku berdebar lebih kencang. Maksud Bapak, utang? Sangat mungkin. Dia mengangguk, dan jika memang begitu, mereka butuh aset bersih, atas nama orang yang tidak terkait langsung dengan utang tersebut. Dalam hal ini, Ibu Wati, untuk digadaikan dan memutar uang. Aku mengepalkan tanganku, semuanya mulai masuk akal. Selama 2 tahun, mereka mendesakku membeli rumah, memilih unit yang paling mahal, meminta atas nama ibu mertua, bukan untuk ditinggali, tapi karena nilainya. Aku mengangkat kepala. Pak Gilang, jika kemarin aku menandatanganinya, apa yang terjadi? Dia menatapku tanpa menghindar. Maka kamu tidak hanya akan kehilangan 17 miliar, dia berhenti sejenak, tapi bisa jadi ikut tersangkut dalam utang mereka. Satu kalimat yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi, langkah selanjutnya, Pak Gilang mendorong setumpuk kertas ke arahku. Surat gugatan cerai. Aku melihatnya. Tanpa ragu, aku menandatanganinya. Goresan penaku tidak bergetar, tidak ragu, karena di hatiku sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Selesai menandatangani, Pak Gilang mengangguk. Sore ini akan aku daftarkan, soal 800 juta. Aku akan mengirim somasi permintaan pengembalian utang terlebih dahulu. Jika mereka tidak merespons, kita gugat. Aku mengangguk. Ada satu hal lagi. Dia menatapku. Kamu harus pulang ke rumah. Aku sedikit tertegun. Pulang? Iya. Ucapnya. Ambil semua yang menjadi milikmu. Dokumen, aset pribadi, dan yang terpenting, periksa apakah mereka sudah melakukan sesuatu terhadap harta bersama. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, bukan karena aku ingin kembali, tapi karena ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan tanganku sendiri. Sore itu, aku berdiri di depan pintu rumah yang pernah kusebut sebagai rumahku. Kunci masih ada di sakuku, tapi rasanya sudah sama sekali berbeda. Aku membuka pintu, klik, aroma yang akrab tercium, tapi tidak lagi terasa hangat. Di ruang tamu, ibu mertuaku sedang duduk di sofa, Sinta duduk di sampingnya, sementara Baskara berdiri di balkon membelakangi kami. Ketiganya menoleh ke arahku. Suasana seketika menjadi tegang. Ibu mertuaku yang pertama angkat bicara. Masih berani kamu pulang? Suaranya tidak lagi berpura-pura baik. Aku masuk dan menutup pintu. Ini rumah saya. Ucapku singkat. Sinta tertawa sinis. Rumahmu? Kamu juga tahu cara mengatakan itu. Aku tidak menatapnya, hanya menatap Baskara. Kemarilah. Baskara berbalik. Matanya merah dan lelah, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena tertekan. Kirana, dia hendak mengatakan sesuatu. Aku mengangkat tangan, tidak perlu penjelasan. Aku meletakkan tasku di meja, mengeluarkan setumpuk kertas dan mendorongnya ke arahnya. Surat gugatan cerai. Seluruh ruangan hening. Ibu mertuaku sontak berdiri. Kamu sudah gila. Sinta juga berdiri. Kakak ini mau drama apa lagi? Baskara hanya berdiri mematung. Aku menatap lurus ke arahnya. Tanda tangani. Kirana, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku tertawa. Kamu merasa aku yang keterlaluan atau merasa dirimu yang terbongkar? Dia terdiam. Aku melanjutkan. 800 juta rupiah. 1 minggu. Saya sudah bicara dengan pengacara. Jika tidak dikembalikan, kita bertemu di pengadilan. Ibu mertuaku maju. Kamu berani menagih utang anakku?
Aku berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya tidak menghindar. Uang saya, bukti transfer ada, pesan ada. Kalau bukan saya yang menagih, siapa lagi? Dia terdiam. Sinta menyela. Kakak perhitungan sekali? Dengan keluarga sendiri juga. Keluarga? Potongku. Keluarga itu yang namanya tertera di surat rumah yang dibeli dengan uangku? Tidak ada yang menjawab. Aku berbalik, masuk ke kamar tidur, membuka lemari, dan mulai mengambil barang-barangku, pakaian, perhiasan, dokumen, semua yang menjadi milikku, kuambil. Tidak cepat, tidak tergesa-gesa, tapi tegas. Baskara berdiri di ambang pintu menatapku, suaranya merendah, "Kirana, aku salah. Aku tidak berhenti, aku mohon beri aku kesempatan." Aku selesai melipat baju terakhir dan memasukkannya ke dalam koper, lalu mengangkat kepala menatapnya. "Kamu minta maaf karena mencintaiku atau karena aku tidak memberikan uang?" Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku menutup resleting koper. Jawabannya, "Aku sudah tahu." Aku menarik koperku keluar, melewati ibu mertua. Dia masih berdiri di sana tapi tidak lagi berkata apa-apa. Mungkin untuk pertama kalinya dia menyadari aku bukan lagi menantu yang mudah dikendalikan. Sampai di pintu, aku berhenti, berbalik dan mengucapkan satu kalimat terakhir. "Rumah ini akan saya urus nanti. Sebelum ada putusan pengadilan, jangan sentuh apapun, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya." Selesai berkata, aku membuka pintu dan pergi, tidak menoleh ke belakang. Ada pintu-pintu yang sekali kau lewati, kau tidak akan pernah kembali lagi. Dan aku tahu ini baru permulaan. Aku menarik koperku menyusuri lorong. Setiap langkah kakiku bergema di lantai keramik. Terdengar begitu jelas hingga aku sendiri merasa asing. Seolah orang yang baru saja keluar dari rumah itu bukan lagi diriku beberapa tahun yang lalu, melainkan versi lain yang lebih sadar, lebih dingin, dan juga lebih kesepian. Karena ada kedewasaan yang tidak datang dari kesuksesan, melainkan dari kesadaran bahwa kita telah salah menaruh kepercayaan. Sampai di lobi, aku tidak buru-buru memanggil taksi, hanya berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Rasanya seperti baru saja melepaskan sesuatu yang membebani selama bertahun-tahun, tapi di saat yang sama, terasa hampa. Bagaimanapun juga, itu adalah 5 tahun pernikahan, sepenggal hidup yang pernah kupikir akan kujalani bersama hingga akhir. Ternyata, berakhir begitu saja seperti kontrak yang dibatalkan. Ponsel berdering, aku melihat layar, nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Ini dengan Ibu Kirana? Suara pria yang tidak kukenal. "Benar? Saya dari pihak keuangan terkait pinjaman Bapak Baskara." Aku terdiam, jantungku tidak berdebar kencang, hanya terasa dingin. "Saya tidak ada urusan," kataku. "Ibu adalah istrinya. Sedang dalam proses cerai." Potongku. Di seberang sana terdiam sejenak, lalu suaranya merendah. "Sebaiknya ibu sarankan suami ibu untuk membayar. Kalau tidak, akibatnya tidak akan sederhana." Aku menutup telepon. Tidak perlu mendengar lebih lanjut. Satu panggilan itu sudah cukup. Semua dugaanku sejak semalam terjawab sudah. Mereka tidak hanya serakah, mereka berutang, dan bukan utang kecil. Aku berdiri diam selama beberapa detik, lalu mengambil ponsel dan menelepon Pak Gilang. "Pak, mereka benar-benar berutang." Di seberang sana tidak terkejut, saya sudah menduga. Aku menceritakan panggilan barusan. Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Kirana, dengarkan saya, mulai sekarang kamu harus sangat berhati-hati." "Kenapa?" "Karena ketika orang berutang sampai sebesar itu, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, termasuk menyeret orang lain ke bawah." Aku sangat mengerti. Aku menarik koperku keluar dari gedung dan memanggil taksi. Kali ini tidak pulang ke apartemen lama, melainkan langsung menuju sebuah hotel kecil di dekat pusat kota. Bukan karena aku tidak punya tempat tinggal, tapi karena aku butuh tempat sementara yang aman, yang tidak diketahui siapapun, untuk menata kembali semuanya. Check-in, menutup pintu kamar, aku duduk di tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena menyadari kebenaran. Sebuah kebenaran yang jika tidak kusadari tepat waktu, aku sudah menjadi bagian dari pusaran itu. Aku membuka laptop,
memeriksa kembali semua rekeningku. Semuanya masih aman. Aku mulai membuat daftar apa saja yang harus kulakukan. Pertama, melindungi uang. Kedua, menyelesaikan proses cerai. Ketiga, menagih kembali 800 juta rupiah. Keempat, mencari tahu lebih jelas soal utang Baskara. Aku berhenti di poin terakhir. Ada satu hal yang belum pasti. Berapa banyak utang Baskara dan kepada siapa? Jika hanya ratusan juta, mereka tidak perlu bertindak sejauh ini. Tapi jika miliaran, ceritanya akan lain. Saat sedang berpikir, ponselku bergetar lagi. Kali ini Sinta. Aku tidak ingin mengangkatnya, tapi aku angkat, bukan karena ingin bicara, tapi karena ingin tahu apa lagi yang akan mereka katakan. Kakak hebat sekali ya. Suara Sinta penuh sindiran. Membuat malu seluruh keluarga. Aku tidak menjawab. Kakak pikir kakak sudah menang? Aku tetap diam. Kalau kakak tidak kasih uang, abangku bisa mati. Alisku berkerut. Mati? Sinta tertawa. Kakak pikir utang abangku sedikit? Aku menggenggam ponsel. Berapa? Di seberang sana hening sejenak, lalu berkata, lebih dari 5 miliar. Ruangan di sekitarku seolah membeku. 5 miliar. Bukan angka yang kecil. Bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari, dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga biasa. Kakak tahu kenapa kami butuh rumah itu? Lanjut Sinta, karena hanya aset itu yang bisa menyelamatkan abangku. Aku tertawa dingin. Menyelamatkan abangmu dengan uangku. Kakak kan istrinya, bukan lagi. Jawabku tegas. Sinta terdiam, lalu suaranya mulai menajam. Kakak pikir bisa lepas begitu saja? Kalau kakak tidak kasih uang, kami akan buat hidup kakak tidak tenang. Aku tidak berkata apa-apa, hanya bertanya satu hal. Sinta, kamu pikir kamu sedang mengancam siapa? Dia tertegun. Aku melanjutkan. Orang yang berani melepaskan 17 miliar, apa takut dengan ancaman seperti ini? Hening. Aku menutup telepon. Tidak perlu berkata lebih. Tapi di dalam hati, aku tidak meremehkannya. Karena aku tahu ketika orang sudah mulai mengatakan hal-hal seperti itu, mereka sudah terpojok, dan orang yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Malam itu, aku tidak keluar, tidak memesan makanan, hanya di dalam kamar bekerja dan berpikir. Sekitar jam 9, Pak Gilang menelepon lagi. Dia baru saja memeriksa beberapa informasi, suaranya lebih serius dari biasanya. Kirana, utang Baskara tidak hanya 5 miliar. Aku mengepalkan tangan. Ada apa lagi? Ada indikasi terkait perjudian. Aku memejamkan mata sejenak, 2 detik, lalu membukanya lagi. Sudah berapa lama? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Artinya, saat mereka mulai bicara soal membeli rumah, semuanya sudah direncanakan sejak saat itu. Aku tersenyum tipis, tapi menyakitkan. Pak Gilang, saya mengerti. Kamu mau bagaimana? Percepat, kataku, tidak bisa ditunda lagi. Dia terdiam, lalu mengangguk. Baik, aku akan urus secepatnya. Tapi kamu harus bersiap. Mereka akan bereaksi keras. Aku melihat keluar jendela, kota di malam hari masih terang, tapi hati manusia tidak. Saya siap, kataku. Dan kali ini tidak ada lagi keraguan. Karena aku mengerti, jika aku tidak kuat, aku akan diseret ke bawah. Dan aku sudah hampir jatuh sekali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur hotel, tidak menyalakan lampu, hanya menatap langit-langit, setiap pikiran melintas seperti awan berat. Tapi kali ini aku tidak menghindarinya lagi. Aku menatap lurus pada semuanya. Dari kesalahanku mempercayai orang yang salah, hingga caraku mengabaikan tanda-tanda yang jelas, dan bagaimana aku pernah berpikir, selama aku baik, orang lain juga akan baik padaku. Sebuah pemikiran yang sekarang baru kusadari naif hingga berbahaya. Ada satu hal yang ingin kukatakan, tidak semua orang pantas mendapatkan kebaikanmu. Dan jika kamu memberikannya pada orang yang salah, harganya bukan hanya uang, tapi seluruh hidupmu. Aku memejamkan mata, kali ini aku bisa tidur. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Dan besok, pertempuran akan memasuki babak baru, lebih sengit,
tapi juga lebih jelas. Keesokan paginya, aku bangun saat sinar matahari sudah menyelinap melalui celah tirai, tidak ada lagi perasaan berat yang menekan dada seperti hari-hari sebelumnya. Sebaliknya, ada sebuah kesadaran yang sangat jernih, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi panjang dan mulai melihat segalanya di bawah cahaya yang sebenarnya. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi menipu diri sendiri, dan juga tidak ada lagi harapan pada apapun dari pihak Baskara atau keluarganya. Karena ketika seseorang sudah tega menjadikanmu alat, maka semua permintaan maaf setelahnya hanyalah perhitungan. Aku duduk, membuka ponsel. Serangkaian pesan muncul, tapi kali ini aku tidak lagi merasa gelisah atau ingin segera membacanya, hanya meliriknya sekilas, seperti melihat berita tentang sebuah cerita yang tidak lagi berhubungan denganku. Karena semakin kubaca, aku semakin mengerti satu hal. Mereka sama sekali tidak menyesal atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Mereka hanya panik karena rencananya gagal. Pesan dari Baskara masih berisi kalimat-kalimat yang sama. Aku salah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku terdesak, aku tidak punya pilihan lain. Tapi yang menarik perhatianku bukanlah kata-kata itu, melainkan sebuah kalimat di tengah-tengahnya, sangat singkat, sangat tidak sengaja, tapi mengungkapkan sifat aslinya. Kalau kamu bantu kali ini, aku janji akan menebusnya nanti. Aku menatap kalimat itu cukup lama. Bukan aku minta maaf telah menipumu, bukan aku salah telah berhitung denganmu, melainkan bantu kali ini. Artinya, dalam pikirannya, kejadian kemarin bukanlah sebuah kesalahan, melainkan hanya sebuah rencana yang belum berhasil. Aku meletakkan ponsel, menghela napas panjang, di dalam hatiku tidak ada lagi kemarahan, hanya ada perasaan yang sangat jelas. Mengakhirinya adalah keputusan yang tepat. Sekitar jam 9, Pak Gilang menelepon. Aku sudah mendaftarkan gugatannya. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihat. Berapa lama sampai mereka menerimanya? Paling lambat besok. Aku terdiam sejenak lalu bertanya, apa yang mungkin mereka lakukan? Pak Gilang tidak langsung menjawab. Dengan situasi saat ini, mereka akan mencoba menunda, menekan, atau mencari cara agar kamu mencabut gugatan. Kenapa? Karena jika sudah resmi bercerai, mereka kehilangan kesempatan hukum untuk menyentuh asetmu. Aku mengerti. Jadi mereka tidak akan mudah melepaskannya. Ya, Pak Gilang, jika mereka mencari gara-gara, apa yang harus kulakukan? Dia berkata dengan sangat jelas, jangan bertemu sendirian, jangan angkat telepon jika tidak perlu, semuanya melalui pengacara. Aku mencatatnya. Dan jika ada tanda-tanda ancaman, segera hubungi saya. Aku mengangguk. Panggilan berakhir. Aku bangkit, bersiap untuk keluar, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memulai sesuatu yang sudah kupikirkan sejak semalam. Aku perlu tahu seluruh kebenarannya, bukan hanya 5 miliar, tapi semuanya. Aku naik taksi langsung ke perusahaan lama Baskara, tempat dia bekerja sebelum investasi gagal. Aku tidak berharap bertemu siapapun yang kukenal, tapi terkadang tempat-tempat lama menyimpan lebih banyak jawaban daripada yang kita duga. Gedung itu tidak banyak berubah, lobi yang luas, karyawan yang lalu lalang. Aku berdiri di sana sejenak lalu langsung menuju resepsionis. Bak mau tanya, Pak Baskara yang dulu bekerja di sini, apa masih ada kontak dengan seseorang? Resepsionis itu menatapku dengan sedikit ragu. Pak Baskara sudah lama resign, Bu, saya tahu. Aku tersenyum tipis. Saya hanya butuh satu orang yang pernah bekerja bersamanya. Dia berpikir sejenak lalu berkata pelan. Coba Ibu tanya Pak Luki di bagian penjualan, dia dulu dekat dengan Pak Baskara. Aku mengangguk. 10 menit kemudian, aku duduk berhadapan dengan Pak Luki di sebuah kafe kecil dekat kantor. Dia menatapku sejenak lalu menghela napas. Anda istri Baskara, kan? Mantan istri. Koreksiku. Dia sedikit terkejut, lalu mengangguk. Saya sudah menduga cepat atau lambat akan begini. Aku tidak berbelit-belit. Apa Bapak tahu masalah Baskara? Pak Luki terdiam beberapa detik, lalu berkata, tahu sebagian. Sejak kapan? Sekitar lebih dari setahun yang lalu, jantungku terasa sesak. Bisa Bapak jelaskan? Dia menatapku seolah menimbang-nimbang. Lalu berkata perlahan, Baskara tidak hanya kalah investasi. Dia terlibat dengan beberapa grup investasi bodong.
lalu setelah itu taruhan. Aku mengepalkan tangan. Berapa banyak? Awalnya beberapa ratus juta, lalu naik menjadi miliaran. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Kami teman-temannya sudah menasihati, tapi Baskara tidak mau dengar. Semakin kalah semakin ingin membalas. Pak Luki menghela napas, sampai pada titik tidak bisa mencari pinjaman lagi, dia mulai meminjam dari luar, lalu resign. Semuanya cocok. Aku menunduk menatap meja, suaraku mengecil. Apa Bapak tahu apa yang akan dia lakukan dengan rumah itu? Pak Luki menatapku lalu mengucapkan sebuah kalimat yang membuatku merinding. Kalau tebakan saya benar, dia berencana menggunakannya sebagai jaminan. Tidak perlu berkata lebih, aku sudah mendapatkan jawabannya. Meninggalkan kafe, aku melangkah ke jalan. Matahari siang cukup terik, tapi aku tidak merasa panas, hanya merasa lebih jelas dari sebelumnya. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, mereka butuh jalan keluar, dan aku adalah jalan itu. Aku mengambil ponsel dan menelepon Pak Gilang. Pak, saya sudah mengkonfirmasi. Utangnya lebih dari 5 miliar, ada taruhan, ada pinjaman dari luar. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suaranya menjadi dalam. Kalau begitu, kamu harus semakin cepat memutuskan hubungan. Saya mengerti, kataku, dan tolong bantu saya bersiap. Jika mereka bertindak nekat, saya selalu siap. Aku menutup telepon. Berdiri di tengah jalan, arus orang masih berlalu lalang. Tidak ada yang tahu sebuah kebenaran baru saja terungkap. Tidak ada yang tahu sebuah kehidupan baru saja berbelok arah. Dan tidak ada yang peduli. Karena hidup memang begitu, setiap orang sibuk dengan ceritanya masing-masing. Tapi bagiku, cerita ini belum berakhir. Sore itu, saat aku baru saja kembali ke hotel, telepon berdering lagi, kali ini Baskara. Aku menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. Bukan karena ingin bicara, tapi karena aku tahu sudah saatnya untuk menghadapi. Kirana. Suaranya serak. Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku tidak menjawab. Kamu pikir kamu sudah menang? Aku tersenyum kecil. Kamu pikir ini soal menang atau kalah? Dia terdiam sejenak, lalu suaranya merendah. Kalau kamu tidak membantuku, jangan salahkan aku. Kalimat itu sangat pelan, tapi cukup untuk dimengerti. Aku menggenggam ponsel, suaraku tenang. Kamu sedang mengancamku. Aku tidak mau begini, tapi kamu yang memaksaku. Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Gugatan tidak akan kucabut, yang memaksamu adalah dirimu sendiri. Henning, aku melanjutkan, kamu memilih jalan ini. Kamu harus menanggung akibatnya, jangan seret aku. Aku menutup telepon, tidak menunggu balasan, tidak gemetar, tapi di dalam hatiku, aku tahu semuanya telah memasuki tahap baru, bukan lagi permintaan maaf, bukan lagi bujukan, melainkan konfrontasi. Dan aku mengerti, mulai sekarang, aku tidak hanya perlu waspada, tapi juga harus cukup kuat. Karena yang kuhadapi bukan lagi suami yang pernah kucintai, melainkan seseorang yang siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri, dan hal itu yang benar-benar menakutkan. Malam itu, setelah panggilan dari Baskara, aku tidak lagi merasa lelah seperti hari-hari sebelumnya, melainkan dalam keadaan tegang. Sangat jelas, seperti saat berdiri di hadapan badai, tahu pasti akan datang, tidak bisa dihindari, hanya bisa bersiap. Dan semakin baik persiapannya, semakin sedikit kita akan terseret saat badai itu tiba. Karena saat ini aku telah mengerti satu hal yang sangat sederhana namun sebelumnya tidak berani kupikirkan. Ketika seseorang sudah terpojok oleh utang dan kesalahannya sendiri, mereka tidak lagi bertindak seperti orang normal, melainkan seperti orang yang tenggelam, meronta-ronta dan mencengkeram apa saja yang bisa menariknya ke atas, bahkan jika itu berarti menarik orang lain ke bawah bersamanya. Aku tidak mematikan lampu, juga tidak langsung berbaring, melainkan duduk di tepi tempat tidur, punggung bersandar ke dinding, ponsel di sampingku, mata menatap ke pintu. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu mulai sekarang apapun bisa terjadi, dan meremehkan adalah hal yang paling berbahaya. Sekitar pukul 11 malam lebih, ponselku bergetar, bukan panggilan, melainkan pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu di mana kamu berada. Aku membacanya, tidak menjawab, tidak panik,
Hanya menatap layar selama beberapa detik lalu mengambil tangkapan layar dan langsung mengirimkannya ke Pak Gilang. Kurang dari 1 menit kemudian, dia menelepon balik, "Kamu sudah terima, sudah. Jangan dibalas." Aku tahu. Dia terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Aku akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika perlu, tapi untuk saat ini, kamu tetap tenang. Jangan pergi sendirian di malam hari, dan batasi pergerakan." Aku mengangguk, meskipun dia tidak melihat. "Pak Gilang." "Ya, bagaimana jika mereka benar-benar nekat?" Suaranya sangat tegas. "Maka kita harus serahkan pada hukum. Jangan hadapi sendiri." Aku mengerti, tapi di dalam hati aku juga tahu tidak selamanya semua berjalan sesuai teori. Panggilan berakhir, aku meletakkan ponsel dan melihat kembali pesan itu. "Aku tahu di mana kamu berada." Sebuah kalimat singkat tapi cukup untuk mengatakan banyak hal. Mereka mencariku. Atau mereka ingin aku berpikir bahwa mereka sedang mencari. Apapun itu, tujuannya sama, menekan. Aku menghela napas panjang lalu berdiri, mengunci pintu, memeriksa setiap grendel, menutup tirai rapat-rapat, mematikan sebagian lampu. Bukan karena takut, tapi karena aku perlu mengendalikan ruangku sendiri sementara di luar sana aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Malam itu aku tidur tidak nyenyak. Setiap suara kecil membuatku membuka mata. Tapi anehnya, aku tidak panik, hanya dalam keadaan waspada tingkat tinggi, seolah tubuhku secara otomatis mengerti bahwa aku sedang dalam fase yang tidak normal dan perlu bersiap. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Kepala terasa sedikit berat tapi pikiran sangat jernih. Aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kekhawatiran, melainkan langsung mulai bekerja. Karena semakin sibuk, semakin aku bisa menjaga kewarasan. Hal pertama yang kulakukan adalah pindah hotel. Bukan karena tempat ini tidak aman, tapi karena aku tidak ingin berada di satu tempat terlalu lama, terutama ketika sudah ada tanda-tanda diikuti atau setidaknya ditekan. Aku memilih hotel lain yang lebih kecil, lebih privat, check-in dengan cepat, tidak meninggalkan banyak informasi yang tidak perlu, lalu masuk kamar, menutup pintu, menarik napas dalam-dalam, rasanya seperti baru saja memutus satu lagi tali yang menghubungkan dengan apa yang ada di belakang. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Gilang menelepon lagi. "Aku sudah mengirimkan somasi pengembalian utang." "Bagaimana reaksinya?" "Belum ada." Aku mengangguk. "Bagaimana dengan gugatan cerai?" "Mereka sudah menerimanya." Aku terdiam beberapa detik. "Ada pergerakan?" Dia menghela napas pelan. "Ada." Aku mengepalkan tangan. "Mereka mengajukan gugatan balik." "Tidak di luar dugaan." "Alasannya?" "Mereka menganggap kamu sebagai istri harus ikut bertanggung jawab atas utang suami." Aku tertawa. "Bukan karena lucu, tapi karena tepat seperti yang kupikirkan. Bapak bisa menanganinya?" "Bisa." Ucapnya yakin. "Tapi akan butuh waktu." "Aku punya waktu." Jawabku. "Tapi mereka tidak." "Aku mengerti maksudmu. Jadi mereka akan terus menekan." Aku mengangguk. Panggilan berakhir. Aku duduk terdiam sejenak, lalu membuka laptop dan mulai bekerja. Bukan karena aku melupakan masalah yang sedang terjadi, tapi karena aku perlu menjaga ritme hidupku, tidak membiarkan diriku terseret sepenuhnya ke dalam pertempuran itu. Karena jika aku kehilangan diriku sendiri, maka meskipun menang, tidak ada artinya lagi. Sore hari saat aku sedang rapat online, ponsel bergetar lagi, kali ini ibu mertua. Aku menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. Bukan karena ingin mendengar, tapi karena aku tahu dia tidak akan berhenti. "Kamu mau membuat masalah ini sebesar apa?" Suaranya tajam tanpa ada kepura-puraan lagi. Aku tidak menjawab. "Kamu pikir kamu pintar sekali?" Aku tetap diam. "Kamu pikir dengan bercerai semuanya selesai, benar?" kataku. Dia tertawa kering. "Kamu terlalu naif, Kirana." Aku tidak bereaksi. "Kalau kamu tidak membantu Baskara, jangan salahkan keluarga ini tidak akan membiarkanmu tenang." Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya. "Anda sedang mengancam saya?" Suaranya merendah. "Saya sedang mengatakan kebenaran." Aku terdiam beberapa detik lalu berkata, "Kalau begitu, Anda juga harus mendengar sebuah kebenaran." Dia tidak bicara. Aku melanjutkan. "Saya bukan lagi menantu Anda, dan mulai sekarang,
Semua yang Anda lakukan akan ada yang menanganinya. Hening. Aku menutup telepon, tidak perlu berkata lebih. Karena ada orang-orang yang semakin banyak bicara, semakin mereka berpikir masih punya kesempatan. Malam itu aku tidak keluar. Hanya duduk di kamar meninjau kembali semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dari sesi penandatanganan kontrak, saat meninggalkan rumah, hingga panggilan telepon, pesan-pesan, dan informasi yang kukumpulkan. Semuanya menyatu menjadi gambaran yang utuh. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, tidak ada lagi ruang untuk harapan, hanya tersisa satu jalan, terus maju. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika bisa kembali, akankah aku melakukan hal yang berbeda? Aku berpikir, lalu menggeleng. Bukan karena aku tidak salah, tapi karena jika tidak mengalaminya, aku tidak akan pernah melihat sejelas sekarang. Ada pelajaran yang harus dibayar mahal untuk bisa dimengerti. Aku berbaring, memejamkan mata, tidak lagi memikirkan Baskara, tidak lagi memikirkan ibu mertua, tidak lagi memikirkan Sinta, karena mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Hanya tersisa satu hal, melangkah maju, dan kali ini aku tidak akan menoleh ke belakang. Hari-hari berikutnya berlalu tidak cepat juga tidak lambat, melainkan terasa seperti ditarik memanjang sedikit demi sedikit. Setiap jam, setiap menit membawa perasaan tegang yang terpendam, tidak meledak tapi cukup untuk membuat seseorang tidak bisa sepenuhnya rileks. Dan aku sadar bahwa inilah tahap paling tidak nyaman dari sebuah pertempuran, bukan saat konfrontasi langsung, melainkan saat kedua belah pihak sedang saling menguji, mencoba reaksi satu sama lain, mencari kelemahan, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Aku tetap menjaga ritme hidupku dengan teratur, pagi bekerja, siang makan ringan, sore rapat, malam membaca dokumen, semuanya berjalan seperti biasa. Tapi di balik kenormalan itu, ada lapisan kewaspadaan yang selalu ada. Setiap kali telepon berdering, aku selalu meliriknya dulu sebelum mengangkat. Setiap kali keluar, aku selalu mengamati sekeliling lebih teliti. Bukan karena panik, tapi karena aku mengerti proaktif selalu lebih baik daripada reaktif. 3 hari setelah mengajukan gugatan cerai, Pak Gilang meneleponku dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Hanya dari mendengarnya saja aku tahu ada sesuatu. Kirana, mereka sudah mulai. Aku sedang duduk di depan laptop, tanganku berhenti di atas keyboard. Mulai apa? Mereka mengirimkan surat pengaduan tentangmu. Aku tidak terkejut. Alasannya, mereka menuduhmu menguasai harta bersama dan sengaja menghindari tanggung jawab atas utang suami. Aku tersenyum kecil, bukan karena lucu, tapi karena tepat seperti yang kuduga. Ketika tidak ada lagi cara untuk membujuk, mereka akan beralih ke cara lain untuk menekan. Dan cara termudah adalah menempatkanku pada posisi pasif secara hukum. Bapak bisa menanganinya? Bisa, ucapnya. Tapi kamu harus bersiap, mereka akan bertindak lebih jauh. Aku terdiam beberapa detik. Lebih jauh bagaimana? Mungkin mereka akan menciptakan tekanan dari luar, tidak hanya dengan kertas. Aku mengerti, dan hal itu sudah dimulai. Sore itu, saat aku baru saja keluar dari gedung kantor, setelah rapat yang panjang, langit Jakarta berubah mendung. Tetesan air pertama jatuh ke aspal, menciptakan lapisan tipis yang berkilauan di bawah lampu. Aku berdiri di bawah kanopi menunggu taksi ketika seorang pria mendekat. Tidak ku kenal tapi tatapannya tidak ramah. Ibu Kirana? Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya. Anda siapa? Dia tersenyum tipis. Orang yang butuh kerja sama Anda. Aku langsung mengerti. Terkait Baskara, dia tidak menyangkal. Anda pintar. Aku menjaga suaraku tetap tenang. Saya tidak ada urusan. Dia melangkah lebih dekat. Cukup dekat hingga aku bisa mencium bau rokok di bajunya. Anda punya urusan atau tidak? Bukan Anda yang menentukan. Aku tidak mundur, hanya berdiri diam. Anda mau apa? Sederhana saja. Ucapnya, sarankan suami Anda untuk membayar, atau Anda yang bantu. Aku menatap lurus ke matanya. Tidak, tanpa sedikit pun keraguan. Dia menyipitkan mata. Anda pikir Anda kuat sekali? Aku tidak menjawab. Anda tahu apa yang orang seperti kami lakukan kalau tidak dapat uang. Aku tetap diam, bukan karena tidak tahu harus menjawab apa,
tapi karena aku tidak mau jatuh ke dalam perangkap dialog yang sedang dia ciptakan. Dia tersenyum sinis, baiklah, pikirkan saja, tapi ingat satu hal, suaranya merendah. Tidak selamanya Anda didampingi pengacara. Selesai berkata, dia berbalik pergi. Tepat saat taksi datang, aku masuk dan menutup pintu. Baru setelah mobil mulai melaju, aku sadar tanganku terkepal begitu erat hingga memutih. Bukan aku tidak takut, tapi aku tidak membiarkan diriku menunjukkannya. Aku mengambil ponsel, menelepon Pak Gilang dan menceritakan semuanya. Di seberang sana hening sangat lama. Lalu dia berkata, Kirana, mulai sekarang kamu tidak boleh pergi sendirian lagi. Saya mengerti. Saya akan laporkan ke polisi. Aku mengangguk. Dan kamu harus mempertimbangkan satu hal. Apa itu? Membawa masalah ini ke publik. Aku sedikit tertegun. Maksud Bapak? Bukan ke media, tapi setidaknya ada catatan resmi agar mereka tidak berani bertindak nekat. Aku berpikir, itu adalah langkah yang tidak kecil, tapi mungkin perlu. Malam itu aku tidak lagi tinggal di hotel, melainkan pindah ke apartemen seorang sahabat baikku, Rina, satu-satunya orang yang kuceritakan seluruh kisah ini dari awal. Dia tidak banyak bertanya, tidak menghakimi, hanya mengucapkan satu kalimat sederhana saat membukakan pintu untukku. Tinggal di sini sama gue, nggak ada yang bisa nyentuh lo. Satu kalimat yang terdengar sederhana tapi membuatku merasa jauh lebih ringan. Kami duduk di ruang tamu, Rina membuatkanku secangkir teh hangat. Aku menceritakan kejadian sore tadi, dia mendengarkan lalu meletakkan cangkirnya dengan keras di meja. Gila nih orang-orang, aku tersenyum tipis. Sudah sampai tahap ini, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk rugi. Rina menatapku. Kalau lo, aku terdiam. Dia melanjutkan, lo bukan pemain di game ini, tapi sekarang lo diseret masuk. Aku mengangguk. Makanya, gue akan main sesuai aturan gue. Rina mengerutkan kening. Aturan apa? Aku menatapnya. Tidak takut. Bukan berarti aku tidak tahu rasa takut. Tapi aku mengerti jika aku mundur, mereka akan maju. Jika aku lemah, mereka akan menekan. Dan jika aku diam, mereka akan menganggapnya sebagai persetujuan. Malam itu aku tidur di rumah Rina. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa terkejut. Mungkin karena tahu setidaknya di ruang ini, aku tidak harus waspada setiap menit. Keesokan paginya, saat aku baru bangun, sudah ada pesan dari Pak Gilang. Polisi sudah menerima informasi. Aku membacanya, menghela napas, satu langkah lagi telah diambil. Aku melangkah ke balkon, melihat ke jalan di bawah, orang lalu lalang, kendaraan ramai, kehidupan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Dan aku tiba-tiba menyadari satu hal, bagaimanapun juga, dunia ini tetap berputar sesuai caranya, tidak berhenti untuk siapapun. Dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah tidak membiarkan diriku terseret arus. Aku kembali ke dalam, mengambil ponsel, membuka kembali pesan dari Baskara. Kali ini aku tidak menghapusnya, tidak mengabaikannya, melainkan menyimpannya. Karena aku tahu apa yang akan terjadi di depan akan membutuhkan semuanya. Dan pertempuran ini telah resmi memasuki tahap baru, bukan lagi kata-kata, melainkan tindakan. Pagi itu dimulai seperti hari normal yang langka setelah serangkaian hari tegang yang panjang. Aku berdiri di balkon apartemen Rina, tangan memegang cangkir teh hangat, memandang ke jalanan yang ramai di bawah. Setiap mobil melintas seolah tidak tahu bahwa di suatu tempat di atas sana, ada seseorang yang baru saja memasuki fase di mana setiap keputusan bisa mengubah seluruh hidupnya. Dan yang paling mengejutkanku bukanlah rasa takut, melainkan ketenangan. Ketenangan yang dingin, tanpa emosi, tanpa ragu, seperti ketika seseorang telah menerima bahwa mereka tidak lagi punya jalan untuk mundur. Rina berdiri di belakangku, bersedekap, bersandar di pintu, menatapku sejenak lalu berkata, setengah bercanda, setengah serius, tapi dengan tatapan mata yang sangat tulus. Lagi mikirin apa? Jangan bilang mau nanggung semuanya sendirian lagi. Aku berbalik, meletakkan cangkir teh di meja, menggeleng. Enggak, kali ini gue enggak sendirian lagi. Dan itu adalah pertama kalinya aku mengucapkan kalimat itu dengan pasti. Karena sebelumnya,
Aku selalu terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri, dari pekerjaan hingga urusan keluarga. Tapi sekarang aku mengerti, ada pertempuran yang tidak bisa dimenangkan sendirian, dan jika terus memaksakan diri, itu hanya akan menempatkanku pada posisi yang lemah. Menjelang siang, Pak Gilang menelepon. Suaranya tidak lagi hanya sekadar peringatan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan membawa ketegasan yang lebih jelas. Kirana, pihak kepolisian sudah mulai melakukan verifikasi, tapi ada informasi baru. Aku berdiri tegak. Informasi apa? Dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Utang Baskara tidak hanya terkait taruhan, tapi juga ada indikasi pinjaman dari kelompok keuangan informal yang terorganisir. Aku terdiam beberapa detik, bukan karena terkejut, tapi karena semuanya perlahan bergerak ke arah yang sudah kuduga, hanya saja tingkatannya lebih parah. Artinya, tanyaku meskipun di dalam hati sudah tahu jawabannya. Artinya, mereka tidak hanya akan menagih secara biasa, tapi bisa menggunakan berbagai cara untuk menekan. Seperti kemarin. Ya, dan mungkin lebih dari itu. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Pak Gilang melanjutkan. Saya sudah meminta peningkatan perlindungan informasi untukmu, tapi kamu tetap harus berhati-hati, terutama saat keluar. Saya mengerti. Panggilan berakhir. Aku berdiri diam sejenak, lalu berbalik ke Rina dan menceritakan semuanya. Dia mendengarkan, tidak langsung bicara, hanya menghela napas panjang lalu duduk di sofa, menopang dahi dengan tangannya. Lo tahu nggak? Gue dulu mikir ginian cuma ada di sinetron. Aku tersenyum tipis. Gue juga dulu mikir gitu. Rina mengangkat kepala menatapku, matanya mantap. Tapi sekarang ini bukan sinetron lagi. Jadi lo harus main yang bener. Aku mengangguk. Iya, aturan gue. Sore itu, aku dan Rina keluar, bukan untuk bersantai, melainkan untuk melakukan satu hal yang sangat spesifik. Mencadangkan semua data, dari pesan teks, rekaman suara, foto, hingga transaksi keuangan, semuanya disimpan di berbagai tempat, tidak hanya di komputer, tapi juga di hard disk eksternal dan dikirimkan juga ke Pak Gilang. Karena aku mengerti, ketika semuanya mulai rumit, bukti adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diputarbalikkan. Saat sedang sibuk, ponselku bergetar, kali ini Baskara. Aku menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya, bukan karena ingin mendengar, tapi karena ingin tahu apa yang akan dia katakan di tahap ini. Kirana, suaranya lelah dan serak. Aku tahu kamu sedang membesar-besarkan masalah. Aku tidak menjawab. Kamu lapor polisi, kan? Aku tetap diam. Dia tertawa, tawa yang sangat aneh, bukan tawa senang, melainkan seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk rugi. Kamu hebat sekali. Suaraku datar. Kamu mau apa? Dia terdiam sejenak lalu berkata lebih pelan. Aku mau ketemu kamu. Tidak, jawabku cepat. Aku perlu bicara langsung. Tidak perlu. Suaraku tetap sama. Kirana, dia merendahkan suaranya. Aku sedang ditekan. Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Kamu ditekan bukan karena aku, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Kalimat itu masih sama, tidak berubah, bukan permintaan maaf, melainkan selamatkan aku. Aku tersenyum tipis. Kamu pikir aku masih punya kewajiban itu, hening. Aku melanjutkan, kamu memilih jalan ini, kamu tanggung sendiri, jangan telepon lagi. Aku menutup telepon. Tidak menunggu balasan. Rina menatapku, masih sama aja? Aku mengangguk, tidak berubah. Dia menggeleng, orang kayak gitu nggak akan pernah merasa salah. Aku tidak membantah, karena aku juga sudah mengerti itu sejak lama. Malam itu, kami tidak keluar, hanya makan sederhana di rumah, mengobrol hal-hal ringan untuk mengurangi ketegangan. Tapi di dalam hatiku selalu ada perasaan seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Bukan kekhawatiran, melainkan firasat. Sesuatu yang sangat sulit dijelaskan tapi sangat jelas. Dan kemudian, itu datang. Sekitar pukul 9 lebih, saat aku sedang meninjau dokumen, ponsel berdering terus-menerus. Bukan satu panggilan, melainkan serangkaian pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya, sebuah gambar, lalu 2, lalu 3. Aku tertegun, itu fotoku, foto yang diambil dari kejauhan, di depan hotel lama,
di depan kantor, dan di depan apartemen Rina. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena menyadari satu hal. Mereka tidak hanya mengancam, mereka benar-benar menguntit. Rina melihatku terdiam terlalu lama, mendekat. Ada apa? Aku memberikan ponselku padanya, dia melihatnya, raut wajahnya langsung berubah. Gila beneran ini orang. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengambil ponsel dan menelepon Pak Gilang. Pak, mereka mengirim foto. Kataku singkat. Dia langsung mengerti. Kirimkan ke saya. Aku meneruskan semuanya. Beberapa detik kemudian dia menelepon balik. Kirana, dengarkan saya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar sendirian dan batasi pergerakan semaksimal mungkin. Saya mengerti. Saya akan segera bertindak. Suaranya sangat tegas. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel dan duduk terdiam. Rina menatapku. Sekarang gimana? Aku mengangkat kepala, tatapanku tidak lagi ragu, lawan sampai akhir. Bukan karena aku mau, tapi karena aku tidak punya pilihan lain, karena ketika orang lain sudah melewati batas, kita tidak bisa hanya berdiam diri di sisi yang lain. Aku berdiri, menarik tirai dan melihat keluar. Jalanan masih seperti biasa, lampu masih menyala, orang masih berlalu lalang, tidak ada yang berbeda. Tapi aku tahu, mulai saat ini, semuanya telah berubah total. Bukan lagi bertahan, tapi menyerang balik. Dan kali ini, aku tidak hanya akan melindungi diriku sendiri, tapi akan mengakhiri semuanya. Aku tidak tidur malam itu, bukan karena panik, tapi karena pikiranku luar biasa jernih. Seolah ketika seseorang sudah menerima untuk masuk ke dalam pertempuran tanpa jalan kembali, semua rasa takut perlahan terdorong ke belakang. Hanya tersisa konsentrasi tingkat tinggi. Setiap detail, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa terpojok, melainkan sedang aktif berhitung. Aku duduk di meja, membuka kembali semua gambar yang mereka kirim, memperbesar setiap sudut, setiap detail. Bukan untuk merasa takut, tapi untuk mengerti. Mengerti cara mereka mendekat, mengerti jarak, mengerti waktu. Karena hanya dengan memahami cara lawan bergerak, kita bisa selangkah lebih maju. Dan semakin kulihat, semakin aku sadar satu hal, foto-foto itu bukan diambil secara acak, melainkan dengan pengintaian yang disengaja. Ada orang yang berdiri di posisi tetap, ada waktu tunggu, ada sudut pengambilan gambar yang dipilih. Itu artinya mereka telah mengikutiku setidaknya selama beberapa hari. Rina duduk di seberang, melihatku bekerja dalam diam, lalu berkata pelan, "Lo lagi mikirin apa?" Aku tidak mengangkat kepala, hanya menjawab, "Gue lagi cari tahu di mana mereka berdiri." Dia mengerutkan kening. "Buat apa?" Aku berhenti sejenak lalu berkata perlahan, "Untuk tahu sedekat apa mereka." Suasana di ruangan menjadi hening, bukan karena tegang, tapi karena kami berdua mengerti. Jawaban itu tidak sederhana. Menjelang pagi, barulah aku menutup laptop, bukan karena pekerjaan selesai, tapi karena aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan, sebuah arah. Keesokan paginya, aku menelepon Pak Gilang lebih awal dari biasanya. "Pak, saya ingin melakukan satu hal lagi." "Apa itu?" "Saya ingin mengirimkan semua bukti tidak hanya kepada Bapak." Dia terdiam beberapa detik. "Kamu mau kirim ke siapa?" "Tim investigasi, dan satu salinan lagi untuk orang yang saya percaya." Dia langsung mengerti. "Untuk berjaga-jaga jika terjadi hal terburuk." "Iya." Suaraku sangat tenang. "Saya tidak mau semuanya ada di satu tempat." Dia mengangguk. "Baik, saya akan bantu." Panggilan berakhir. Aku berbalik ke Rina. "Pinjam laptop lo." Dia tidak bertanya, hanya memberikannya. Aku mulai membuat salinan lagi, mengenkripsinya dan mengirimkannya ke alamat email lain yang tidak terkait langsung denganku, dan satu salinan lagi dicetak, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dengan nama penerima yang jelas. Rina melihatku bekerja, akhirnya angkat bicara. "Lu nyiapin ini kayak mau perang beneran." Aku tersenyum tipis. Memang kenyataannya begitu. Bukan aku berlebihan, tapi karena aku mengerti, sekali semuanya sudah sampai pada tahap ini, tidak bisa lagi berpikir sederhana. Siang hari, Pak Gilang menelepon kembali. "Kirana,
Ada perkembangan. Aku duduk tegak. Apa itu, Pak? Pria yang mendekatimu kemarin sudah teridentifikasi. Jantungku berdebar. Siapa dia? Bukan preman biasa, ucapnya. Dia anggota kelompok penagih utang profesional. Tidak terkejut, tapi tetap terasa dingin. Ada hubungan langsung dengan utang Baskara? Ada. Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya. Pak Gilang, jika semuanya menjadi lebih buruk, apa yang bisa saya lakukan? Dia menjawab dengan sangat jelas. Jaga keselamatan dirimu dan biarkan hukum yang bekerja. Aku mengerti, tapi di dalam hatiku aku juga tahu ada hal-hal yang tidak bisa hanya ditunggu. Sore itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Aku secara proaktif menghubungi kembali Pak Luki, bukan untuk bertanya lebih lanjut, tapi untuk mengkonfirmasi satu hal. Kami bertemu lagi di kafe yang sama. Pak Luki menatapku dengan sedikit terkejut. Ada masalah lagi. Aku duduk, tidak berbelit-belit. Pak Luki, sebelum Baskara resign, apakah ada tanda-tanda aneh? Dia berpikir, lalu berkata, ada. Sejak kapan? Sekitar beberapa bulan sebelum dia keluar. Spesifiknya, dia menatapku lalu berkata perlahan. Beberapa kali ada orang asing datang mencarinya. Jantungku berdebar kencang. Orang seperti apa? Tidak seperti orang kantoran. Dia mengerutkan kening, pakaiannya biasa saja, tapi cara bicaranya bukan seperti orang bisnis yang baik-baik, semuanya perlahan cocok. Apa Bapak dengar apa yang mereka bicarakan? Tidak jelas, tapi pernah sekali saya dengar sepintas tentang uang. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih. Karena itu sudah cukup. Meninggalkan kafe, aku melangkah ke jalan. Sinar matahari sore menyinari, tapi hatiku terasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena menyadari satu hal. Semua yang terjadi bukanlah kejutan, melainkan hasil dari proses panjang, proses di mana aku berada tepat di dalamnya tapi tidak melihatnya. Aku mengambil ponsel dan menelepon Pak Gilang. Pak, saya sudah konfirmasi. Mereka sudah terlibat dengan kelompok ini sejak dulu. Dia terdiam, lalu berkata, kalau begitu, kamu harus semakin berhati-hati. Saya tahu, jawabku. Dan tolong bantu saya siapkan langkah selanjutnya. Kamu mau apa? Aku melihat arus orang di depanku, lalu berkata, saya mau menghadapinya. Dia tertegun. Menghadapi siapa? Baskara. Hening. Bukan untuk bicara, lanjutku, tapi untuk mengakhirinya. Suaraku sangat jelas, tanpa emosi, tanpa ragu. Pak Gilang tidak menentang, hanya bertanya, kamu yakin? Yakin, jawabku, tapi harus ada Bapak. Dia mengangguk. Baik, panggilan berakhir. Aku berdiri diam sejenak, menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, dan ada orang-orang yang harus dihadapi sendiri. Malam itu aku berkata pada Rina, gue mau ketemu Baskara. Dia langsung bereaksi. Lo gila? Aku menggeleng. Enggak, tapi ini harus diakhiri. Rina menatapku sangat lama, lalu menghela napas. Kalau pergi, gue ikut. Aku tersenyum tipis. Enggak perlu. Dia mengerutkan kening. Enggak boleh. Aku meletakkan tangan di bahunya. Ada Pak Gilang. Rina terdiam, lalu mengangguk. Tapi lo harus hati-hati. Gue tahu. Malam itu aku berbaring, tidak lagi berpikir terlalu banyak, karena keputusan sudah dibuat. Dan ketika sudah memutuskan, satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakannya. Aku tidak tahu bagaimana hari esok, tidak tahu apa yang akan dikatakan Baskara, tidak tahu kemana semua ini akan berujung, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan mundur, dan pertemuan ini akan menjadi titik akhir. Pertemuan itu diatur pada sore hari berikutnya, bukan di tempat tersembunyi seperti yang pernah kupikirkan, melainkan di sebuah kafe besar yang ramai di pusat kota, tempat di mana tindakan apapun sulit untuk melewati batas. Dan itu adalah pilihanku. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin konfrontasi ini berubah menjadi drama di luar kendali. Karena aku tahu betul, Baskara yang sekarang bukan lagi orang yang pernah kukenal, dan tidak bisa diprediksi apa yang akan dilakukannya saat terpojok. Aku datang 10 menit lebih awal, memilih meja di dekat jendela kaca,
Cukup untuk mengamati seluruh ruangan, dan juga cukup untuk bisa segera pergi jika perlu. Kebiasaan ini bukan bawaan, melainkan sesuatu yang kupelajari dalam beberapa hari terakhir. Ketika setiap langkah harus diperhitungkan, setiap keputusan harus dipertimbangkan konsekuensinya. Pak Gilang datang beberapa menit setelahku. Dia tidak duduk semeja, melainkan memilih posisi 2 meja dariku, cukup dekat untuk mengamati, cukup jauh untuk tidak menciptakan suasana konfrontasi. Hanya ketika mata kami bertemu, dia mengangguk pelan. Anggukan yang sangat ringan tapi membuatku merasa jauh lebih kokoh. Karena kali ini aku tidak sendirian. Baskara datang terlambat sekitar 15 menit dari waktu yang ditentukan. Dia masuk, melihat sekeliling, lalu berhenti saat melihatku. Tatapan matanya masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi kepercayaan diri, tidak ada lagi kenyamanan, melainkan lapisan kelelahan, ketegangan, dan kepanikan yang tersembunyi. Dia duduk di hadapanku, tanpa sapaan, tanpa pertanyaan, hanya menatap. Aku juga begitu. 2 orang yang pernah menjadi suami istri, duduk berhadapan, tapi jarak di antara kami lebih jauh dari kapanpun. Kamu kurusan. Baskara angkat bicara lebih dulu. Suaranya dalam dan serak. Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena kalimat itu tidak lagi berarti. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak tulus. Kamu benar-benar berubah. Aku menatapnya, kamu juga. Suasana di antara kami terasa berat, bukan karena kebisingan, tapi karena terlalu banyak hal yang belum terucap. Baskara menghela napas panjang, kedua tangannya terkatup di atas meja, jari-jarinya sedikit gemetar. Sebuah detail kecil, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Dia tidak setenang penampilannya. Kirana, dia memanggil namaku seperti dulu, tapi aku tidak merasakan apa-apa lagi. Aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Aku mengangguk. Iya. Tanpa basa-basi, tanpa penyangkalan. Aku tujukan aku kamu Muni. Dia menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala lagi, menatap lurus ke arahku. Kali ini tidak menghindar. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu bisa kamu katakan pada siapa saja. Tapi jangan padaku. Baskara terdiam. Aku melanjutkan. Kamu tidak bermaksud, atau kamu tidak berhasil. Pertanyaan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya kaku. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang bicara. Akhirnya dia menghela napas berat. Aku salah. 1 kalimat singkat, tapi terlambat. Aku tidak bereaksi, tidak mengangguk, tidak menggeleng, hanya menatap. Baskara mengepalkan tangan. Aku terdesak. Aku tidak punya pilihan lain. Aku memotongnya. Ada. Dia tertegun. Aku melanjutkan. Kamu bisa tidak melakukannya. Kamu bisa jujur, kamu bisa tidak menyeretku. Setiap kalimat yang kuucapkan pelan, jelas, tidak dengan nada tinggi, tapi cukup. Baskara tidak membantah, tidak bisa, karena itu adalah kebenaran. Dia menunduk sejenak lalu berkata, aku tahu sekarang bicara apapun tidak ada gunanya. Benar, jawabku. Lalu kenapa kamu masih datang ke sini? Aku menatapnya dengan sangat lurus, untuk mengakhiri. Bukan mengancam, bukan mencoba, tapi memberitahu. Baskara memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Tatapannya berubah, tidak lagi memohon, melainkan berhitung. Kalau kamu tidak membantuku, aku tidak akan selamat. Aku terdiam, dia melanjutkan. Kalau aku tidak selamat, kamu juga tidak akan tenang. Kalimat itu tidak lagi tersirat, melainkan langsung. Aku tidak terkejut, hanya bertanya satu hal. Kamu mau apa? Baskara menatapku sangat lama, lalu berkata, aku tidak mau sampai ke tahap itu. Aku mengangguk, kalau begitu, jangan. Henning. Suasana terasa sangat tegang. Baskara mencondongkan tubuh ke depan, suaranya merendah. Kirana, aku hanya butuh kamu membantuku kali ini. Hanya kali ini. Aku tertawa, tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Dari awal sampai akhir, kamu hanya punya 1 kalimat itu. Baskara mengepalkan tangan. Karena itu kenyataannya. Bukan. Aku menggeleng, itu pilihanmu. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Kamu mau aku berikan uang agar kamu bisa bayar utang, agar kamu bisa bebas, lalu apa?
Apa kamu yakin akan berhenti? Tidak ada jawaban. Aku menatapnya. Atau beberapa bulan lagi akan ada utang yang lain? Baskara menunduk, tidak membantah, karena dia sendiri pun tidak yakin. Aku bersandar ke kursi, suaraku tenang, Mas Baskara. Aku memanggilnya tidak lagi Baskara, tidak lagi akrab. Kita sudah selesai. Saya sudah mengajukan gugatan dan saya tidak akan mencabutnya. Dia mengangkat kepala, matanya memerah. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun lagi? Pertanyaan itu, jika ditanyakan sebelumnya, mungkin akan membuatku ragu, tapi sekarang aku langsung menjawab. Ada. Dia menatapku, secercah harapan. Aku melanjutkan, tapi tidak cukup untuk membuatku bodoh lagi. Harapan itu padam. Sangat cepat. Baskara tertawa, tawa yang lelah. Aku mengerti. Aku bangkit, tidak perlu berkata lebih, tapi dia menahanku, Kirana. Aku berhenti. Tidak berbalik. Aku mau tanya satu hal terakhir. Aku terdiam. Apa kamu pernah tulus padaku? Pertanyaan itu sederhana tapi menyentuh hal yang paling dalam. Aku berbalik. Menatapnya sangat lama, lalu berkata, pernah. Satu kata, tapi cukup. Baskara mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kafe, tidak menoleh ke belakang, karena ada jawaban yang cukup diucapkan sekali untuk mengakhiri segalanya. Di luar, hari sudah sore, sinar matahari lebih lembut, tidak lagi terik, angin bertiup membawa sedikit kesejukan. Aku menarik napas dalam-dalam, perasaan di hatiku menjadi jauh lebih ringan, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena sesuatu telah berakhir sepenuhnya, ikatan. Pak Gilang melangkah keluar beberapa detik setelahku. Aman. Aku mengangguk. Aman. Dia menatapku. Kamu melakukannya dengan baik. Aku tersenyum tipis. Bukan baik, tapi perlu. Kami berdiri di sana sejenak tanpa berkata apa-apa lagi. Karena kami berdua mengerti pertemuan ini bukanlah titik akhir, melainkan titik balik. Dan mulai dari sini, semuanya tidak akan kembali seperti semula lagi. Setelah pertemuan itu, aku tidak langsung pulang, melainkan berjalan kaki bersama Pak Gilang menyusuri jalan di depan kafe. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit pertama, hanya berjalan berdampingan perlahan, seolah memberikan waktu agar semua yang baru saja terjadi bisa meresap. Karena ada percakapan yang setelah berakhir, yang tersisa bukanlah kata-kata, melainkan perasaan. Dan perasaan itu butuh waktu untuk dipahami sepenuhnya. Pak Gilang yang pertama angkat bicara. Suaranya dalam, tidak cepat, tidak lambat. Kamu baru saja menutup satu pintu. Aku mengangguk, mata menatap lurus ke depan. Saya tahu. Dia melanjutkan. Tapi di balik pintu itu belum tentu tenang. Aku tersenyum kecil, saya juga tahu. Dan kesadaran itulah yang membuatku tidak lagi berilusi bahwa semuanya akan berakhir hanya dengan satu percakapan. Karena masalahnya tidak pernah terletak pada perasaan, melainkan pada uang. Dan selama uang belum terselesaikan, semuanya belum bisa berhenti. Kami berhenti di sebuah perempatan. Lampu merah. Barisan kendaraan menunggu, suara klakson, suara orang bercakap-cakap, semuanya menyatu menjadi suara yang sangat nyata, sangat hidup. Dan aku tiba-tiba menyadari, dunia ini tetap berjalan seperti ini, tidak peduli seberapa rumit masalahku. Dan hal itu membuatku lebih tenang, karena mengingatkanku bahwa aku hanyalah bagian yang sangat kecil dari arus besar. Dan jika aku bisa berdiri tegak, tidak ada yang bisa menyeretku pergi. Menurut Bapak, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Tanyaku. Tanpa menatap Pak Gilang, dia berpikir sejenak lalu menjawab. Setelah hari ini, mereka akan tahu kamu tidak akan mundur. Jadi ada dua kemungkinan. Aku berbalik. Apa itu? Dia mengangkat dua jari. 1. Terus menekan lebih keras. 2. Beralih arah. Aku mengerutkan kening. Beralih arah? Dia mengangguk. Mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Tidak harus darimu lagi. Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya, mana yang lebih berbahaya? Dia menatapku. Yang pertama, kamu sudah lihat. Dia berhenti sejenak. Kalau yang kedua, lebih sulit ditebak. Aku mengerti. Dan hal yang sulit ditebak selalu yang paling mengkhawatirkan. Malam itu,
Aku kembali ke apartemen Rina. Suasana di dalam masih hangat seperti biasa. Rina sedang menonton TV. Melihatku masuk, dia langsung mematikannya, menatapku dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan sangat sederhana. Udah? Aku meletakkan tas, melepas sepatu, menjawab. Udah? Sebagian. Dia mengangkat alis. Sebagian? Aku mengangguk. Bagian perasaan? Rina terdiam sejenak lalu menghela napas. Bagian uangnya? Aku tersenyum tipis. Iya. Kami duduk di sofa. Aku menceritakan seluruh pertemuan itu tanpa melewatkan satu detail pun. Dari tatapan mata Baskara, cara dia berbicara, hingga pertanyaan terakhirnya, Rina mendengarkan dengan sangat saksama, tidak memotong. Sampai aku selesai bercerita, barulah dia menggeleng. Gua bilang ya, orang kayak gitu nggak akan berhenti. Aku tidak membantah. Gua tahu. Dia menatapku. Jadi, lo udah siap? Aku mengangguk, udah. Tapi ada satu hal yang tidak kuucapkan. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena aku sendiri belum yakin, yaitu perasaan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Bukan hari ini, bukan besok, tapi sangat dekat. Sesuatu yang tidak lagi berada dalam kendali siapapun. Dan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan paginya, saat aku baru bangun, ponsel sudah bergetar terus-menerus, bukan satu, tapi banyak panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Aku belum sempat menelepon balik, pesan sudah masuk. Sebaiknya ibu lihat berita. Sebuah tautan. Aku tidak langsung mengkliknya, melainkan mengirimkannya ke Pak Gilang lebih dulu. Beberapa menit kemudian, dia menelepon balik, suaranya jauh lebih serius. Kirana, siapkan mentalmu, jantungku berdebar. Ada apa? Ada informasi. Baskara ditahan. Aku sontak berdiri. Ditahan? Iya, ucapnya. Terkait utangnya, aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena ini adalah hal yang sudah kupikirkan. Hanya saja tidak menyangka akan secepat ini. Di mana? Saya sedang memastikan. Aku duduk, menggenggam ponsel erat-erat. Di kepalaku bukanlah kekhawatiran untuk Baskara, melainkan pertanyaan yang sangat jelas. Apa selanjutnya? Kurang dari 10 menit kemudian, Rina keluar dari kamar tidur, melihat wajahku yang aneh. Dia langsung bertanya, "Ada apa?" Aku memberikan ponselku padanya. Berkata singkat, "Baskara ditahan." Dia tertegun. "Ditahan beneran?" Aku mengangguk. Iya. Suasana di ruangan berubah, bukan lagi ketegangan yang terpendam, melainkan pergerakan yang jelas, cepat, dan berbahaya. Menjelang siang, Pak Gilang menelepon lagi. Kali ini suaranya tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya, melainkan lebih langsung. "Kirana, sudah terkonfirmasi." Aku memejamkan mata sejenak. Iya, mereka menahan Baskara untuk memaksa pembayaran. Aku tidak bertanya lebih lanjut, karena kalimat itu sudah cukup. Dia melanjutkan, dan kemungkinan besar mereka akan mencari orang yang terkait. Aku membuka mata. "Aku? Benar?" ucapnya. "Kamu harus sangat berhati-hati." Aku mengangguk. Saya mengerti. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel dan duduk diam. Beberapa saat kemudian, Rina menatapku. "Sekarang gimana?" Aku mengangkat kepala. Tatapanku tidak lagi goyah. "Tunggu. Tunggu?" "Iya," kataku, "karena mereka akan datang. Bukan lagi firasat, melainkan logika. Ketika Baskara tidak lagi bisa mendapatkan uang, orang berikutnya yang mereka pikirkan pastilah aku. Sore itu aku tidak keluar, tidak bekerja, hanya di dalam rumah memeriksa kembali semuanya. Dari pintu, kunci, kamera, hingga ponsel, semuanya dalam keadaan siaga, bukan untuk menyerang balik, tapi agar tidak terkejut. Menjelang malam, saat cahaya di luar mulai meredup, bel pintu berbunyi, tidak keras, tapi cukup jelas. Rina terkejut, aku tidak. Aku bangkit, berjalan perlahan ke arah pintu, tidak tergesa-gesa, tidak gemetar, karena aku tahu saat ini cepat atau lambat akan datang. Aku berhenti di depan pintu, melihat melalui lubang intip, di luar bukan satu orang, melainkan dua. Aku menarik napas dalam-dalam,
tangan di gagang pintu, dan di kepalaku hanya ada satu pikiran. Mereka datang. Aku berdiri di depan pintu, tangan di gagang tapi tidak buru-buru membukanya. Mata masih terpaku pada lubang intip. Dua pria di luar berdiri diam, tidak mengetuk lagi, tidak berbicara, hanya berdiri di sana seolah mereka tahu pasti aku ada di belakang pintu. Dan keheningan itulah yang membuat suasana menjadi lebih berat daripada ancaman apapun. Karena ketika orang tidak perlu bicara, artinya mereka sudah cukup percaya diri bahwa kehadiran mereka saja sudah menjadi tekanan. Rina berdiri di belakangku, tidak maju, tapi aku bisa merasakan ketegangannya melalui napasnya, melalui cara dia mengepalkan tangan. Dan aku tahu jika ini terjadi sebelumnya, mungkin aku juga akan seperti itu. Tapi saat ini, di dalam diriku ada keadaan yang sangat berbeda, bukan ketenangan, melainkan konsentrasi tingkat tinggi, seolah semua indera terbuka, setiap detail kecil tercatat. Aku berbalik menatap Rina, berkata sangat pelan, "Telepon Pak Gilang." Dia langsung mengangguk tanpa bertanya, mengambil ponsel dan masuk ke dalam, sementara aku tetap di sana, mata tidak lepas dari pintu. Bel tidak berbunyi lagi, tapi salah satu dari dua orang di luar mulai mengetuk. Tidak keras, hanya 3 ketukan pelan dan teratur. Tok, tok, tok. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata cukup keras agar mereka dengar. Tapi tanpa membuka pintu, "Siapa?" Di luar hening sejenak, lalu suara pria yang dalam, tidak tinggi, tidak rendah, tapi sangat jelas. "Ibu tahu kami siapa?" Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Aku tidak menyangkal, juga tidak mengkonfirmasi, hanya berkata, "Ada perlu apa?" Suara di luar masih sama. "Kami datang untuk bicara." Aku tersenyum tipis, bukan senang, tapi karena tepat seperti yang kupikirkan, saya tidak ada yang perlu dibicarakan. Hening. Lalu suara itu melanjutkan, "Ibu tidak mau bicara, tapi kami mau." Aku mengepalkan tangan sedikit, tapi suaraku tetap tenang. "Bicara saja di situ." Jeda sejenak. Orang di luar sepertinya tidak menyangka aku akan memilih cara itu, lalu dia tertawa kecil, "Ibu pintar juga. Kami hanya butuh uang." Akhirnya, bicara terus terang. Aku bersandar sedikit ke pintu, tidak membuka, tidak mundur, tidak ada. 2 kata, singkat, tegas. Di luar tidak langsung menjawab, suasana terasa sangat tegang, lalu suara itu merendah. "Ibu pikir kami datang ke sini untuk bertanya?" Aku tidak menjawab, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku tidak mau masuk ke dalam ritme mereka. Salah satu dari mereka berganti posisi. Aku mendengar suara sepatu bergeser. Lalu suara lain yang lebih muda dan lebih tajam terdengar. "Dengar baik-baik. Suami ibu sedang tidak baik-baik saja." Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Suaraku tetap datar. Tidak ada hubungannya dengan saya. Di luar tertawa singkat. "Tidak ada hubungan. Ibu adalah istrinya. Sedang dalam proses cerai." Potongku. Hening. Orang di luar sepertinya mulai kehilangan kesabaran. Suara yang dalam kembali terdengar. "Ibu pikir surat-surat bisa menyelesaikan semuanya." Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Kalau ibu tidak kasih uang, kami tidak akan berhenti." Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Anda tidak seharusnya berdiri di depan pintu rumah orang dan mengucapkan kalimat seperti itu." Jeda sejenak, lalu suara itu berubah, tidak lagi tenang, melainkan sedikit dingin. "Anda sedang mengancam kami?" "Bukan," kataku, "saya sedang mengingatkan." Pada saat yang sama, dari belakang, Rina maju dan berbisik, "Pak Gilang sedang dalam perjalanan." Aku mengangguk pelan tanpa menoleh. Di luar hening beberapa detik, lalu orang itu berkata lebih pelan, "Ibu punya waktu, tapi tidak banyak. Kami akan kembali." Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi ucapan, hanya suara langkah kaki menjauh. Aku tidak langsung membuka pintu, hanya berdiri di sana menunggu 1 menit 2 menit, baru kemudian melihat lagi melalui lubang intip. Mereka sudah pergi. Aku menghela napas panjang, bukan karena lega, tapi karena memastikan satu hal. Semuanya telah melewati batas. Aku berbalik, Rina menatapku, matanya masih tegang. "Mereka sudah pergi." "Iya." Dia menghela napas, benar-benar kayak di film. Aku menggeleng. "Bukan.
Ini dunia nyata. Sekitar 10 menit kemudian, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini Pak Gilang. Aku membukanya, dia masuk dengan cepat, melihat sekeliling, lalu langsung bertanya, "Aman?" Aku mengangguk. "Aman." Dia menatapku. "Kejadian barusan sudah saya laporkan." Aku tidak terkejut. "Saya sudah menduga." Dia duduk, suaranya dalam. "Kirana, mulai sekarang kamu tidak bisa meremehkannya lagi." Aku menatapnya, saya tidak meremehkannya. Dia mengangguk, tapi tingkatannya sudah berbeda. Aku sangat mengerti. Kami duduk berdiskusi hampir 1 jam. Setiap kemungkinan, setiap skenario. Dari meningkatkan perlindungan, membatasi pergerakan, hingga mempercepat proses hukum, semuanya diletakkan di atas meja, bukan lagi sekadar pertahanan pasif, melainkan mengendalikan situasi. Saat Pak Gilang pergi, hari sudah benar-benar gelap. Di dalam ruangan hanya tersisa aku dan Rina. Cahaya lampu kuning yang lembut menciptakan perasaan tenang sementara, tapi aku tahu itu hanyalah jeda sebelum semuanya berlanjut. Rina duduk di sampingku, terdiam sejenak, lalu bertanya, "Lo nyesel enggak?" Aku berpikir, pertanyaan itu tidak mudah, tapi aku langsung menjawab, "Enggak." Dia menatapku, "Serius?" Aku mengangguk. "Karena kalau nggak begini, gue nggak akan tahu siapa mereka sebenarnya." Hening. Aku melanjutkan. "Dan kalau gue nggak tahu, gue akan terus jadi bodoh lebih lama lagi." Rina menghela napas. "Hidup emang." Aku memotongnya. "Hidup nggak salah. Gua yang salah." Selesai berkata, aku tertawa sendiri, tawa ringan, tidak getir, melainkan penerimaan. Malam itu, aku tidak lagi merasa cemas seperti hari-hari sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena aku sudah melihat gambaran utuhnya dari awal sampai akhir. Tidak ada lagi sudut yang membuatku harus menebak-nebak. Dan ketika tidak lagi harus menebak, rasa takut pun berkurang setengahnya. Aku berbaring menatap langit-langit, di kepalaku bukan lagi pertanyaan mengapa, melainkan apa selanjutnya. Karena aku tahu bagian akhir dari cerita ini sudah mendekat, dan kali ini, akulah yang akan mengakhirinya. Hari-hari berikutnya tidak lagi seramai sebelumnya. Tidak ada lagi panggilan telepon bertubi-tubi, tidak ada lagi pesan-pesan ancaman yang terang-terangan. Tapi justru keheningan itu yang membuat segalanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Karena ketika ombak sudah mencapai puncaknya, ia akan surut atau akan menyapu bersih segalanya. Dan aku tahu kami telah sampai di ujung ombak ini, di mana semuanya harus berakhir dengan sebuah hasil. 3 hari setelah kedatangan dua pria itu, Pak Gilang meneleponku pada suatu pagi. Suaranya tidak lagi tegang, melainkan dalam dan mantap, seperti ketika sesuatu telah menemukan bentuknya. "Kirana, sudah selesai." Aku sedang berdiri di dekat jendela, tangan memegang cangkir air, berhenti sejenak. "Selesai apanya?" "Pihak kepolisian sudah menangani kelompok itu." Jantungku berdetak lebih pelan. "Bagaimana dengan Baskara?" Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Mereka terpaksa melepaskannya." Aku tidak bertanya lebih lanjut, karena aku mengerti harga dari pelepasan itu tidaklah kecil. Utangnya akan diproses secara hukum. Aku mengangguk meskipun dia tidak melihat. Sebagian dari diriku merasa lega, bukan karena kasihan pada Baskara, tapi karena semuanya akhirnya berjalan di jalur yang benar, tidak lagi di area abu-abu. Bagaimana dengan gugatan cerai? Sidang sudah ditetapkan. Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Saya akan hadir. Panggilan berakhir, aku berdiri di sana sangat lama, tidak memikirkan apa-apa, hanya menatap keluar. Langit Jakarta hari itu sangat cerah, tidak hujan, tidak terik, hanya warna terang yang lembut, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa tidak lagi terbebani. Sidang berlangsung seminggu kemudian, tidak ramai, tidak dramatis, tidak ada adu mulut sengit seperti di film-film, hanya sebuah ruangan, beberapa orang, dan pertanyaan serta jawaban yang sangat jelas. Baskara duduk di seberangku, lebih kurus, matanya cekung. Tidak ada lagi sisa-sisa pria yang pernah dengan percaya diri berdiri di sampingku dalam pertemuan-pertemuan klien. Tidak ada lagi penampilan seseorang yang pernah berkata akan menjagaku. Yang tersisa hanyalah orang yang lelah, kehabisan tenaga,
Dan mungkin untuk pertama kalinya mengerti konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah dibuatnya. Kami tidak saling menatap, tidak perlu, karena semuanya sudah selesai dibicarakan. Ketika hakim bertanya, aku menjawab singkat, jelas, tanpa tambahan, tanpa pengurangan, tanpa emosi. Karena ini bukan lagi cerita perasaan, melainkan proses hukum, dan aku hanya butuh satu hal, akhir. Giliran Baskara, dia berbicara lebih sedikit dari yang kuduga, tidak membantah, tidak berdebat, hanya mengkonfirmasi, sesekali berhenti sejenak seolah mencari kata-kata atau menelan kembali apa yang tidak bisa diucapkan. Ada satu momen, dia mengangkat kepala menatapku, hanya sedetik, lalu menunduk. Aku tidak tahu apa yang ada di tatapan matanya, penyesalan, atau kepasrahan, atau hanya kehampaan, tapi itu tidak lagi penting. Sidang berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Ketika mendengar putusan akhir, aku tidak merasa senang, tidak merasa sedih, hanya perasaan ringan seperti saat meletakkan beban yang telah dibawa terlalu lama. Keluar dari gedung pengadilan, cahaya di luar membuat mataku sedikit menyipit. Rina sudah menunggu, melihatku, dia mendekat, tidak langsung bertanya, hanya menatap lalu mengucapkan satu kalimat sederhana. Udah, aku mengangguk, iya. Dia tersenyum, tidak lebar tapi hangat. Makan. Yuk, aku tertawa. Yuk, kami pergi makan seperti hari biasa. Tidak mengungkit masa lalu, tidak menganalisis benar salah, hanya berbicara tentang hal-hal kecil, pekerjaan, kehidupan, seperti cara orang kembali ke ritme hidup setelah sebuah peristiwa besar. Tidak perlu melakukan hal besar, cukup melanjutkan hidup. Malam hari saat aku kembali ke apartemen kecilku di Depok, tempat yang pernah kutinggalkan dalam keadaan yang sangat berbeda, aku membuka pintu dan masuk. Ruangannya masih sama, hanya saja perasaannya sudah berbeda. Bukan lagi tempat untuk berlindung, melainkan tempat yang kupilih untuk kembali. Aku meletakkan tas, membuka jendela, angin masuk membawa aroma kota yang akrab. Aku berdiri di sana sangat lama, tidak memikirkan apa-apa, hanya merasakan. Karena ada saat-saat di mana yang kita butuhkan bukanlah berpikir, melainkan ketenangan. Ponsel berdering, aku melihatnya, nomor Baskara. Aku tidak terkejut, hanya menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. Bukan karena masih ada yang perlu dibicarakan, tapi karena aku tahu ini adalah panggilan terakhir. Kirana, suaranya pelan, tidak lagi serak, tidak lagi tergesa-gesa, hanya lelah, aku dengar. Jawabku singkat, hening sejenak, lalu dia berkata, aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab, bukan karena terkejut tapi karena aku ingin mendengarkan semuanya. Bukan karena soal uang, bukan karena kamu tidak membantu, tapi karena aku telah mengubahmu menjadi orang yang tidak kuinginkan. Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat itu terlambat, tapi tulus. Aku mengerti, kataku dengan suara ringan, aku tidak berharap kamu memaafkan. Lanjutnya, hanya ingin kamu tahu, aku tidak berkata apa-apa. Beberapa detik berlalu, lalu aku berkata, Baskara. Dia langsung menjawab, iya, kita sudah selesai. Bukan mengulang, melainkan menegaskan. Dia terdiam, lalu berkata, aku tahu. Jeda lagi, lalu aku mengucapkan kalimat terakhir, semoga kamu bisa hidup dengan pilihanmu. Tidak sinis, tidak menyindir, hanya sebuah kenyataan. Aku menutup telepon, meletakkannya, tidak menunggu lagi, tidak berpikir lagi. Aku bangkit, berjalan ke balkon, menatap ke arah kota, lampu-lampu sudah menyala, arus kendaraan masih berjalan, kehidupan terus berlanjut, tidak ada yang tahu, sebuah cerita baru saja ditutup, dan tidak ada yang perlu tahu. Ada satu hal yang ingin kusampaikan, bukan sebagai nasihat, tapi sebagai sesuatu yang kupetik untuk diriku sendiri. Bahwa perasaan, sedalam apapun, tidak bisa menggantikan kewarasan. Bahwa keluarga, jika tidak ada rasa hormat, hanyalah sebuah nama. Dan bahwa ada saat-saat di mana pergi bukanlah kehilangan, melainkan menyelamatkan sisa dari diri kita sendiri. Aku berdiri di sana sangat lama, angin bertiup sejuk, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, hatiku terasa damai. Jika dilihat dari sudut pandang seorang narator, aku pikir ini bukan hanya cerita tentang uang atau sebuah apartemen seharga 17 miliar,
melainkan sebuah momen di mana wajah asli dari kepercayaan dalam pernikahan terungkap dengan sangat jelas. Sesuatu yang sekali retak, sebanyak apapun uang yang digunakan untuk menambalnya, tidak akan pernah bisa utuh kembali seperti semula. Hal yang paling membuatku berpikir bukanlah soal rumah yang diatasnamakan ibu mertua, melainkan sikap sang suami. Ketika dia menggenggam tangan istrinya, bukan untuk melindungi, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menjaga mukanya sendiri dan meminta istrinya mentransfer uang terlebih dahulu. Sebuah kalimat singkat, tapi cukup untuk menunjukkan urutan prioritas di dalam hatinya. Muka dia, keluarga dia, berada di atas transparansi dan rasa hormat kepada wanita yang telah mengeluarkan seluruh uang itu. Dan tepat pada saat sang wanita meletakkan pulpennya dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan hening, itu bukanlah tindakan gegabah, melainkan hasil dari sebuah proses pengamatan, akumulasi, dan kesadaran. Ada keputusan-keputusan yang dari luar terlihat sangat dingin, tapi sebenarnya di dalamnya sudah begitu panas hingga tidak tertahankan lagi. Jika aku bisa mengirimkan pesan kepada tokoh wanita dalam cerita ini, aku akan berkata bahwa kamu telah melakukan hal yang benar. Bukan karena kamu menang atau kalah, tapi karena kamu telah memilih untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri. Seorang wanita yang berani berhenti pada saat yang tepat, meskipun sudah berjalan sangat jauh, adalah wanita yang sadar. Karena ada kesalahan yang semakin diteruskan, harganya akan semakin mahal. Sedangkan untuk sang suami, jika kamu bisa mendengar cerita ini dari sudut pandang yang netral, mungkin kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, mengapa istrimu harus diam sampai sejauh itu sebelum akhirnya bereaksi? Seorang wanita tidak pergi hanya karena satu masalah, tapi karena terlalu banyak masalah kecil yang terakumulasi menjadi satu tetes air yang membuat gelas meluap. Ketika kepercayaan sudah hilang, penjelasan yang datang belakangan biasanya hanya menjadi penyesalan. Bagi mereka yang mengikuti cerita ini, aku pikir kita juga harus menempatkan diri kita dalam situasi tersebut. Jika suatu hari kamu mengeluarkan seluruh hartamu untuk membeli sesuatu, tapi pada menit terakhir baru sadar semuanya tidak transparan, apa yang akan kamu lakukan? Diam untuk menjaga keharmonisan, atau berhenti untuk melindungi diri sendiri? Tidak ada benar atau salah yang mutlak, tapi pasti ada pilihan-pilihan yang akan menentukan masa depanmu untuk waktu yang sangat lama. Dalam hidup, ada satu hal yang sangat tradisional tapi tidak pernah ketinggalan zaman. Uang boleh bersama, tapi harus jelas. Perasaan boleh dalam, tapi prinsip harus ada. Ketika sebuah hubungan mulai kabur soal hak, cepat atau lambat, kepercayaannya pun akan ikut kabur. Aku juga ingin menambahkan satu hal khusus untuk para anak muda yang akan memasuki pernikahan. Jangan biarkan cinta membuatmu buta hukum. Dokumen-dokumen, hak kepemilikan, hal-hal yang terkesan kaku, justru itulah yang akan melindungimu di saat-saat emosi tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dan terakhir, jika kamu merasa cerita ini membuatmu berpikir, membuatmu berhenti sejenak tentang caramu mempercayai, mencintai, dan mempertaruhkan hidupmu pada seseorang, maka itulah nilai terbesarnya. Jika kamu ingin mendengar lebih banyak cerita sehari-hari yang berisi pelajaran mendalam seperti ini, tetaplah di sini. Karena terkadang, satu cerita orang lain saja sudah cukup untuk menghindarkan kita dari kesalahan yang sama di kemudian hari.